disikapi rencana ini? Iya, kita harus optimis dengan apa yang diturunkan oleh pelatih Sintayong ya, dengan komposisi yang dimiliki, dan ini bisa dikatakan bagaimana ini akan menjadi salah satu gambaran skuad dari timnas Indonesia di masa depan. Ketika pemain-pemain yang selama ini diharapkan, pemain yang selama ini dinantikan untuk bisa membela timnas Indonesia, membela skuad Garuda, sekarang berada di lapangan, dan kita akan menyaksikan bagaimana penampilan mereka. 5 pemain yang diaspora berada di starting line up di pertandingan kali ini. Betul, rataan pemain muda ya. Betul. Yang pasti kita tahu bahwa sekitar 22 tahun, dan kita akan melihat saat lagi starting 11 dari para pemain Indonesia dan juga Vietnam, dan Alireza Vaghdani dari Iran yang kita tahu bahwa sudah ramai juga gimmicknya karena mengontroversi wasit ini. Betul, menjadi salah satu wasit menjadi perhatian juga ya untuk di pertandingan kali ini atau menjelang pertandingan kali ini. Betul, dan juga kita lihat suasana di Midin Stadium yang tidak terlalu banyak, tapi memang juga bisa menjadi tekanan bagi kubu Indonesia. Tentunya Asnawi Mangku Alam dan juga Do Hung Dong salaman tadi, dan ini adalah starting line up dari Vietnam. Philip di sana, dan juga Bui Tindung, ada Pham Xuan Man dan Jong Bung Hunung jadi kapten, dan kita lihat ini adalah susunan serangan mereka 3-4-3. Ya, 3-4-3. Ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Vietnam di pertandingan kali ini. Bagaimana mereka tidak menurunkan pemain Vo Minh Trong, kemudian Nam Mandung, dan kemudian Nguyen Tay Son yang tidak diturunkan sebagai starter di pertandingan hari ini. Ya, dan tentunya juga kita lihat starting 11 dari kubu Indonesia. Bung Maruf. Ya, Indonesia, beberapa nama yang sempat tidak tampil di laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno sekarang ditampilkan, dan salah satu adalah Asnawi, dan kemudian kita akan menunggu bagaimana performa dari wajah-wajah baru yang ini menjalani debut mereka di pertandingan kali ini. Iya, dan juga pencinta bola di tanah air tentunya tidak sabar untuk menyaksikan Ragnar Oratmangun dan juga Tom Hei akan melakukan debutnya di sini, dan tentunya juga pertandingan akan segera dimulai. Saya akan langsung mempersilakan Bung Maruf Ruby yang tentunya juga akan mengomentari jalannya pertandingan ini bersama dengan rekan kami yaitu Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi leg kedua pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup F antara Vietnam tuan rumah melawan Indonesia langsung dari Stadion Midin. Inilah pertandingan yang tentu saja akan menjadi salah satu langkah pasti Indonesia menuju ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, dan mudah-mudahan ini bisa terwujud. Dan saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator yang sudah tidak asing lagi ya, Bung Maruf Rumi. Dan Indonesia tentu saja sangat-sangat harus bisa memenangkan pertandingan ini, Bung Maruf. Iya, pertandingan sangat penting tadi yang bagaimana Bung Hadi katakan bahwa ini adalah laga yang bisa membuka jalan Indonesia untuk putaran ketiga, sekaligus bisa menjadi salah satu cara untuk Indonesia langsung lolos ke Piala Asia mendatang. Ya, ada tentu saja tambahan pemain-pemain baru Indonesia, yaitu Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun dari wasit Alireza Vaghdani dari Iran, wasit yang sangat sering disebut-sebut belakangan ini karena memang menjadi tokoh sentral saat tersingkirnya Irak di Piala Asia 2023 lalu. Dan Indonesia memakai kostum putih-putih, sedangkan Vietnam dengan kostum merah-merah. Di pertemuan pertama tanggal 21 Maret lalu, Indonesia mampu mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Dan Indonesia pernah mengalahkan Vietnam di stadion ini tentu saja di tahun 2004 saat di babak grup Piala Tiger. Saat itu Indonesia mampu menaklukkan Vietnam dengan skor 3-0 lewat gol Mauro Lesi, Boas Solosa, dan juga Ilham Jayakusuma. Dan itu adalah kemenangan terakhir Indonesia di Stadion Midin ini, Bung Maruf. Iya, kemenangan yang tentu sangat langka untuk Indonesia ketika tampil di Midin. Sudah 20 tahun Indonesia tidak merasakan kemenangan, sehingga inilah yang coba dipecahkan oleh seorang Sintayong bersama dengan para pemainnya, Bung Hadi. Ya, pemain baru kita lihat Nathan yang juga bermain di pertandingan leg pertama di Stadion Gelora Bung Karno, di mana saat itu Nathanael Chuan hanya bermain di satu babak. Inilah Ragnar Oratmangun, pemain asal klub Fortuna Sittard yang musim depan akan kembali ke Groningen. Lempar ke dalam tadi masih dikuasai para pemain Indonesia. Oh, sangat baik kita lihat umpan terobosan langsung di kotak penalti. Ragnar
nampaknya langsung melakukan tekanan dan menghasilkan tendangan penjuru, Bung Ma'ruf. Tendangan penjuru pertama, dan ini menjadi inisiatif yang cukup bagus, menjadi awal yang cukup bagus untuk Indonesia. Apalagi kalau kemudian kita bandingkan dengan ketika bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno di awal ketika itu, Iya, permainan langsung Indonesia tekan, under ya. pressure ya, tapi sekarang justru Indonesia mengambil inisiatif untuk menekan Vietnam. Win Philip yang kebobolan 1 gol di leg pertama dan juga 1 gol di Piala Asia lewat tendangan penalti Asnawi saat itu. Yang menjadi modal Indonesia lolos ke babak 16 besar adalah Tom Haye, pemain asal klub Heerenveen di kasta tertinggi Liga Belanda. Tom Haye berusia 29 tahun. Lakukan sudah, berbahaya, arahkan langsung. Oh, sangat baik, kita Jazz, shooting langsung tadi. Oh, gagal nampaknya, kita lihat tadi Justin. Serangan balik dari Vietnam dari sisi karena pertahanan Indonesia sangat cepat. Kita lihat itu Fantan berhasil digagalkan tadi para pemain Indonesia sesungguhnya, tapi sayang bola mengenai badan pemain Indonesia kembali. Apakah sebuah pelanggaran, apakah lempar ke dalam, Bung Ma'ruf? Iya, ini sepertinya sebuah lemparan ke dalam ya, karena tidak ada pelanggaran kalau kita lihat dari situ. Oh, ternyata pelanggaran ya. Padahal tadi sebenarnya tidak ada insiden yang membuat. Lempar ke dalam. Betul, lempar ke dalam. lemparan ke dalam. Karena memang tidak ada insiden yang kemudian membuat harus ada pelanggaran di sana ya. Aina Tian Lin, harus hati-hati Indonesia dengan Tian Lin, karena beberapa kali membobol gawang Indonesia khususnya di semifinal Piala AFF 2018, maksudnya 2022 dengan 2 gol di leg kedua AFF. Indonesia saat itu tersingkir dengan gol Tian Lin 2 gol. Sedangkan di SEA Games 2019 Tian Lin juga menjadi salah satu pencetak gol ke gawang Indonesia di gawang Nadio. Ya. Oh, sangat baik kita lihat Tom Haye langsung ke depan, arahkan kepada Hoki Caraka. Oh, gagal Hoki, bukan sebuah pelanggaran. Pam Tuan Tai, Do Hung Dung ke kanan. Ada kita lihat Nathan menghalau bola sangat baik. Nathan kuasai bola Indonesia. Rizky Ridho, Jai Izes ke belakang pada Hernando yang sangat mengejutkan, langsung bermain sebagai pemain inti, Bung Ma'ruf. Iya, sebenarnya kalau dilihat bagaimana dia selama ini menjadi kepercayaan dari seorang Sintayong, bukan kejutan saat dia menempati starter ya, tapi bahwa dia baru kembali, kemudian dia sempat absen juga, itu menurut saya menjadi sebuah kejutan, dan ternyata dia tidak diturunkan, bahkan tidak ada dalam starting di line up ya. Jadi menurut saya juga menjadi sebuah kejutan, padahal dia tampil cukup bagus sebenarnya di pertemuan pertama ketika di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Oh, sangat berani para pemain Indonesia tadi langsung melakukan pagar. Oh, sangat berbahaya, kita lihat langsung Kuat Phang Kang tadi lakukan soloran yang sangat berbahaya. Kuat Phang Kang tapi berhasil dijinakkan oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutaria. Dia penjaga gawang asal Persebaya Surabaya. Inilah Kuat Phang Kang yang menggantikan posisi dari Po Min Trong yang melakukan kesalahan di pertandingan di Gelora Bung Karno, sehingga Egy Maulana Fikri mampu menceploskan bola ke gawang Nguyen Philip. Ya, dia juga bisa dikatakan menjadi target pertama ya, bukan hanya di pertandingan kali ini, tapi juga di pertemuan sebelumnya. Sangat baik kita lihat Ragnar, masih Ragnar, kuasai bola Ragnar, luar biasa berhadapan dengan Bui Quoc Vien An. Ada Tom Haye ke belakang, Rizky Ridho, umpan panjang, arahkan langsung pada Asnawi, sangat baik, berhasil dikuasai Asnawi, masih Asnawi, langsung di kotak penalti. Oh, tidak ada rekan sayang sekali. Kita lihat Huang Duch lakukan serangan balik, masih Huang Duch, putus di kaki Justin. Kini Nathan Noel Chuan. Kembali Ragnar berhadapan dengan Bui Tian Du. Lempar ke dalam buat Indonesia. Nampaknya Indonesia tidak mau kalah setting, Bung Ma'ruf. Langsung melakukan inisiatif untuk melakukan tekanan. Iya, ini seperti mengulangi apa yang dilakukan ketika di pertandingan babak kedua ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, bahwa settingnya adalah tidak menunggu, tidak kemudian pasif, tapi lebih kemudian mengambil inisiatif untuk menekan Vietnam. Dan kehadiran dua wajah baru ini berusaha juga mulai berpengaruh. Lempar ke dalam Indonesia tadi. Ada Do Hung Dung. Oh, dikuasai para pemain Indonesia. Peluang yang sangat baik dan peluang yang sangat terbuka, tapi sayang tembakan dari Marcelo Verde. Oh, Hoki Caraka, Bung Ma'ruf. Betul. Saya pikir ini menjadi salah satu panggung yang baik untuk seorang Hoki Caraka. Harus bisa dengan banyak komentar yang
sangat tidak baik, Bu Maruf. Betul, padahal orang harus ingat bahwa Ya, Hoki ini masih pemain masih muda. muda dan masih sangat muda, masih sangat berkembang, dan kita harus memahami bahwa Sintayong adalah tipikal pelatih yang dia ketika percaya dengan seorang pemain maka dia akan selalu percaya sebelum pemain itu kemudian membuang kepercayaan yang diberikan oleh seorang Sintayong. Ini juga kita lihat Nathan yang dipinjamkan dari Swansea City ke Heerenveen. Nathan ini sepertinya akan menjadi penantang utama untuk Arhan ya di posisi kiri ya. Sayang kemudian Arhan tidak bisa bermain karena Betul. mengalami sakit, dan juga seperti Ivar Yener, Nadeo, dan juga Riyandi, Bung Maruf. Betul, dan ini yang menarik adalah kemudian pemain-pemain yang datang bisa mengganti posisi dari pemain yang tidak bisa tampil di pertandingan kali ini. Oh, putus di kaki, kita lihat sangat baik. Ada Witan, masih Witan, kuasai bola, siapa yang akan diberikan oleh Witan? Langsung ke kiri, ada Nathan, umpan langsung, ahai. Kembali tendangan penjuru buat Indonesia, nampaknya Indonesia langsung melakukan tekanan-tekanan yang sangat-sangat berbahaya buat Vietnam, sehingga tentu saja Vietnam harus sedikit waspada atau banyak waspada, Bung Maruf, dengan serangan Indonesia. Saya pikir mereka harus merasa bahwa ini pertandingan tidak akan mudah. Mereka harus hati-hati karena sekarang starting line up yang dimiliki oleh Indonesia sangat luar biasa, komposisi pemain yang dimiliki. Dan inisiatif yang diambil Indonesia juga menurut saya cukup mengejutkan karena langsung bermain terbuka. Kembali Tom Haye akan melakukan tendangan penjuru. Ada 5 pemain Indonesia lakukan, sudah berbahaya. Dan gol! Abang Jai! Abang Jai! Alhamdulillah mampu mencetak gol lewat tendangan penjuru, memanfaatkan umpan Tom Haye untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia atas Vietnam di Stadion Midin. Menyala Bang Jai, menyala Bung Maruf. Luar biasa bagaimana sebuah set awal tendangan sudut yang dilakukan dan kemudian eksekusi yang dilakukan oleh Bang Jai sangat luar biasa. Tapi menurut saya adalah kuncinya bagaimana tendangan sudut yang dilakukan oleh Tom Haye sangat manis, sangat baik, dan kemudian tepat mengenai kepala. Dan sangat bebas Bung Maruf berdiri Sangat dari bebas, Bang betul. Jai. Dan memang kalau kita lihat bagaimana di pertandingan awal dia sering memiliki peluang, memiliki kesempatan, tapi sekarang akhirnya bagaimana di pertandingan kedua, laga kedua, catch kedua, akhirnya dia mencetak 1 gol untuk Indonesia, mencetak 1 gol untuk Merah Putih, berkibar dan semoga berkibar sampai ke putaran ketiga. Ya, mudah-mudahan saja lewat gol Jai Ijes, pemain asal klub Venezia, mampu terus bisa dipertahankan Indonesia untuk bisa terus memuluskan langkahnya ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Lewat gol sundulan memanfaatkan tendangan penjuru Tom Haye tadi, Jai Ijes, kini Phu Van Tan bisa membangun serangan para pemain Vietnam. Do Hung Dong ke belakang Huy Hoang Viet An, kembali kepada Pham Tuan Tai, langsung ke tengah, arahkan pada Tian Lin, umpan panjang dari maksudnya kepada Quoc Van Kang, tapi bola terlalu jauh, umpan dari Nguyen Tai Son. Ini bola dikuasai oleh Jai Ches, balik pada Hernando, umpan panjang, arahkan ke depan pada Orat Mangun, berduel dengan Bui Huang Tiendung, ada Pan Xuan Man, Marcelo Ferdinand pada Nathan, kuasai bola, Justin ke belakang, tempati oleh tadi Justin, ada Hernando Ari, umpan panjang, Asnawi, gagal tadi, ada Tom Haye, kuasai bola Hoki, masuknya kepada Witan, gagal Witan untuk meraih bola tadi, umpan dari Hoki, cara harus lebih tenang lagi. Betul, harus lebih tenang dan harus lebih percaya diri ya. Oh, Mereka bisa Kaisong. memiliki pemain bagus. Gagal kita lihat sangat baik, masih kuasai pemain Vietnam Huan Duc, ke belakang Huan Duc pada Bui Tien Dung, ada kita Pan Xuan Man, masih Pan Xuan Man, arahkan pada Do Hung Tung, ada kembali kepada Xuan Man, angkat langsung ke kotak penalti, berbahaya, alhamdulillah, sangat bebas tadi Tian Lin, Bung Maruf. Situasi yang tentu sangat mengkhawatirkan, sebuah skema serangan yang cukup sederhana dan kemudian Thailand memiliki kesempatan yang sangat baik, sangat terbuka karena dia berada di antara 2 pemain belakang Indonesia dan bisa membelokkan Bora, tapi beruntung penyelamatan gemilang, penyelamatan brilian yang dilakukan oleh Hernando menjadi penyelamat untuk Indonesia. Kita lihat 2 pemain hanya melihat seorang Thailand.
Lepas dari pengawasan dan pengamatan Rizky Ridho dan Jay Ijes tadi, beruntung saudaranya tepat berada dalam posisi penjaga gawang berada. Marcelino Ferdinand, bagus sekali, cukup tenang. Witan Sulaiman ke belakang pada Jay Ijes. Hernando Ari Sutariyadi. Umpan langsung ke depan, arahkan pada Asnawi. Bagus sekali kita Witan Sulaiman. Dilanggar kita lihat tadi oleh Nguyen Tyson. Rupanya Indonesia juga perlu hati-hati dengan serangan balik dari sisi sayap dari Vietnam, Bung Maruf. Iya, karena tadi juga ada sebuah kesempatan yang begitu terbuka ya, tapi beruntung sundulan yang dilakukan tidak terlalu keras dan posisi yang ditempatkan oleh Hernando juga dalam posisi yang ideal. Tapi ini harus hati-hati karena tetap ada peluang yang dimiliki oleh Vietnam. Mereka melakukan 2 kali kesempatan, 1 tembakan on target dan kemudian tadi 1 sundulan yang cukup berbahaya. Hanya mendapat peringatan dari wasit Alireza Jay Ijes. Apa yang sudah dilakukan, Bung Maruf? Tadi mungkin apa dia keluar untuk mengambil air atau ada sebuah tekanan yang dilakukan ya? Dengan bebas Indonesia, Tom Haye. Umpan langsung di kotak penalti, sangat berbahaya. Ada Kitat Orat Mangun, langsung pada Nathan, masih kuasai Nathan ke belakang. Umpan sangat baik, kembali pada Orat Mangun, masih Orat Mangun langsung di kotak penalti. Oh, apakah sudah offside tadi? Ragnar Orat Mangun, pemain asal klub Fortuna Sittard, inilah debut pertamanya di tim nasional Indonesia dan memiliki caps di klubnya saat ini 21 pertandingan. Ya, sudah Eredivisie. betul 21 pertandingan ya di Eredivisie dan membuat dia menjadi salah satu pemain yang memang cukup penting di klubnya. Tapi saya justru lebih menyoroti bagaimana penampilan dari Nathan. Menurut saya Nathan di pertandingan kali ini setidaknya sampai menit 13 terlihat lebih percaya diri, lebih bagus. Kemudian dia lebih lepas ya dibandingkan dengan penampilan ketika dia menjalani debut di GBK. Mendapatkan pressure dan kemudian sepertinya nervous karena harus bermain di depan puluhan ribu pendukung timnas Indonesia. Oh, sangat baik. Ke belakang kita lihat Asnawi Mangku Alam, harus hati-hati Asnawi. Langsung arahkan kepada hoki, gagal hoki. Ada Dohumdum, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman. Akan kita lihat Witan, arahkan Asnawi di kotak penalti dan Pham Tuan Thai, masih Pham Tuan Thai. Oh, ada Dohumdum, ada kita Phu Phan Tan, masih kuasai bola, ada kita Puan. Pelanggaran dilakukan oleh Jay Ijes tadi untuk mengambil badan dari Puat Phan Kang yang memang memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik yang sangat cepat dan berbahaya, Bung Maruf. Keputusan yang tepat dari Jay Ijes ketika dia memutuskan untuk melakukan pelanggaran dengan sedikit menarik tadi karena jelas beresiko kalau kemudian Puat Phan Kang lepas ya. Karena memang itu dalam situasi cukup menguntungkan ya, Bung ya. Kita saksikan di sini, tapi ini bukan periode ini, tapi kita lihat di sini bagaimana sebenarnya memang advantage cukup besar. Jelas. Menit ke-14 Jay mendapatkan kartu kuning, harus hati-hati Jay. Gagal kembali serangan dari Vietnam, mudah untuk dipatahkan oleh Hernando Ari Sutariyadi yang diberitakan sebelumnya kabarnya belum terlalu pulih 100% Bung Maruf. Betul, tapi kondisinya memang bisa dikatakan tidak sepenuhnya pulih sehingga dia juga tidak masuk dalam skenario utama meskipun masuk dalam daftar pemain tapi tidak masuk dalam skenario utama untuk dikualifikasi di putaran kedua ini. Oh, sangat baik Asnawi, langsung umpan cepat arahkan kepada Marcelino Ferdinand. Langsung sliding yang sangat luar biasa dari Bui Huang Viet An tadi untuk menggagalkan serangan yang coba dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Adalah Bui Huang Viet An yang juga bermain di Piala Asia dan juga di leg pertama di kualifikasi Piala Asia melawan Indonesia tanggal 21 November lalu. Kini kita lihat Asnawi Mangku Alam, kata kesebelasan, langsung arahkan potong, kita lihat sangat baik oleh Witan Sulaiman, dibuang saja kita oleh Phu Phan Tan yang turun jauh ke bawah adalah Phu Phan Tan yang menggantikan posisi dari Nguyen Duong Din Bach. Asnawi pemain asal klub Port FC Thailand, lempar ke dalam, arahkan langsung, umpan langsung di kotak penalti, berbahaya, arahkan ke arah Orat Mangun. Kini Huang Duch coba melakukan serangan balik, dikejar oleh Tom Haye, masih Huang Duch tapi digagalkan oleh Tom Haye tadi.
kita melihat sepertinya sudah ada chemistry ya di antara para pemain, termasuk juga bagaimana mereka cepat untuk beradaptasi. sangat beradaptasi sekali, bagaimana Tom Haye bisa mengatur ritme di lini tengah, kemudian bagaimana penampilan yang impresif dari Ragnar juga, dan kemudian bisa melakukan 1-2 sentuhan dengan para pemain yang sebenarnya sudah cukup lama bersama dengan timnas Indonesia. Ya, Hoki Caraka yang benar-benar sangat diharapkan untuk bisa memberikan penampilan yang agak berbeda seperti yang telah dia perlihatkan di Stadion Gelora Bung Karno. Asnawi kepada Marcelino tadi, tapi bola terlalu jauh, minta agak pendek tadi umpan Asnawi kepada Marcelino, Bung Maruf. Sebenarnya kalau kita bicara hoki, kita bicara soal pemain yang di kompetisi domestik dengan usia yang dimiliki sekarang cukup menjanjikan ya, karena dia sudah mencetak lebih dari 3 gol Ya. dan kemudian juga memberikan 4 assist, artinya bahwa dia pemain yang layak untuk diberikan kesempatan. Orat Mangun, pelanggaran tadi dinilai oleh wasit Alireza Fagani. Tangan bebas, Tam Tuan Tai ke belakang pada Win Philip, Bui Huang Viet An. Langsung ke tengah, ada Huang Duch ke belakang, To Hung Dung, Bui Huang Viet An. To Hung Dung kembali, Bui Huang Viet An, coba dikejar oleh Orat Mangun, ke tengah pada Huang Duch. Bui Tien Dung, patah tadi, jatuh di kaki To Hung Dung kembali dari Vietnam. Nampaknya para pemain Vietnam pun agak sedikit nervous, Bung Maru. Betul, karena mereka memang merasa bahwa ada tekanan. Dipotong oleh Asnawi, serangan balik cepat, Asnawi, masih Asnawi, umpan pada Witan. Oh, kenapa tidak dibawa langsung, Bung Maru? Iya, Witan memutuskan untuk memberikan backhill ya, backhill pas tadi, agak memaksakan diri menurut saya. Karena posisi Marcelino juga belum posisi yang ideal ya, karena dia Marcelino masih berlari dan Marcelino menduga bahwa bola diberikan ke depan, bukan kemudian di back pass. Rizky Ridho, Jai Ices, kembali kepada Rizky. Umpan panjang ke depan, arahkan dari sudah kepada Witan, tapi ada Bui Huang Viet An. Intercept yang sangat cepat tadi, kini Tom Haye. Witan Sulaiman, Nathan, gagal Nathan memberikan umpan mata. Coba diraih tadi oleh Tom Haye namun gagal. Masih para pemain Vietnam, Wang maksud Tyson, Bui Tien Dung, belakang pada Bui Huang Viet An. Masih Bui Huang Viet An. Huang Duch, masih Huang Duch, langsung arahkan ke depan. Sudah umpan-umpan terobosan, nampaknya ini strategi yang coba diterapkan oleh pemain-pemain Vietnam, dan ini harus hati-hati dengan chip. Biar gimana pun pemain Vietnam memiliki kecepatan yang sangat baik, Bung. Betul, dan ini mereka lakukan karena mereka tahu bahwa tidak mungkin mereka berduel di lini tengah, sehingga bola-bola terobosan seperti itu yang mungkin mereka lakukan untuk bisa membongkar pertahanan Indonesia, dan 2 sayap mereka juga bergerak cukup aktif untuk bisa ikut memberikan tekanan, Bung. Tangan gawang Indonesia adalah Witan Sulaiman, pemain asal Bayangkara yang sedang dipinjamkan oleh Persija Jakarta. Cukup baik penampilannya di 2 pertandingan kali ini ya, Bung ya. Dan kali ini tadi sampai menit 15 bermain dengan sangat impresif. Bagus sekali hoki, coba dikejar oleh Witan. Tam Tuan Tai pada Nguyen Philip, masih Nguyen Philip, umpan panjang ke depan, arahkan pada Pham Xuan Man, coba diraih sangat baik oleh Nathan. Hernando Ari Sutariadi, langsung umpan ke depan, arah kepada Hoki, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offside Hoki Caraka. Jadi penampilan pertama tentu saja Sintayong harus belajar dari pengalaman, karena saat itu Vietnam langsung melakukan inisiatif penyerangan, Bung Maru. Iya, dan waktu itu mungkin juga Sintayong tidak menyulitkan, Bung Maru. Sangat menyulitkan, bahkan kita sepanjang babak pertama tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh timnas Indonesia ya. Baru di babak kedua ketika ada perubahan, ada pergantian pemain dengan masuknya Sandy Walsh, masuknya kemudian Arhan, dan tentu bagaimana masuknya beberapa nama yang kemudian membuat pemain menjadi lebih kompetitif. Oh, sangat baik Hoki Caraka, Marcelo Ferdinand. Terlalu lama tadi, Asnawi ke belakang pada Jai. Pas pada penjaga gawang Hernando. Masih Hernando, dihampiri oleh Tian Lin. Umpan lambung ke depan. Sudah keluar lapangan pertandingan tadi, umpan dari Hernando Ari.
Pham Tuan Tai, kini Vietnam. Kuasai bola dari bawah, Bui Huang Viet An, Nguyen Philip, Bui Tien Dung. Kemudian dikejar oleh Orat Mangun. Balik pada Nguyen Philip. Gawang berdarah Czech Republic. Pham Tuan Tai coba dikejar oleh Witan Tian Lin. Bukan sebuah pelanggaran. Gagal tadi Marcelo Ferdinand. Do Hung Tung ke belakang. Pham Tuan Tai pada Nguyen Philip. Do Hung Tung, Pham Tuan Tai. Depan langsung arahkan kepada Do Hung Tung, kini Phu Phan Tan. Masih Phu Phan Tan kuasai bola. Nguyen Tai Son, Tian Lin. Gagal Asnawi, harus hati-hati Indonesia. Ada Do Hung Tung. Dua pemain Vietnam di kiri, ada Phu Phan Tan. Bukan sebuah pelanggaran. Kini Wetan Sulaiman yang bisa kuasai bola. Kita lihat Tom Haye. Masih Tom Haye. Di tengah Tom Haye. Umpan langsung ke kiri. Tempati oleh Ragnar Orat Mangur. Coba dikejar oleh Pham Xuan Man. Masih Ragnar. Ada kita Tom Haye kembali. Masih Tom Haye. Tom Haye sangat bebas. Coba didekati oleh Nguyen Huang Duch. Ada Justin. Masih Justin tengah. Tempati oleh Nathan. Kembali lagi kepada Ragnar. Masih Ragnar menusuk, kita lihat dan kotak penalti. Masih Ragnar, shooting Ragnar dan gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Gol dari Ragnar lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras tadi, menembus pertahanan ketat dari Nguyen Philip untuk mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan sementara Indonesia, Bung Ma'ruf. Bagaimana kita saksikan kualitas dari seorang Ragnar, kualitas individu, kolektivitas tim yang juga diperlihatkan oleh para pemain Indonesia, membuat Vietnam menjadi takut, membuat Vietnam menjadi ragu, dan membuat Vietnam banyak melakukan kesalahan. Gol yang sangat baik, gol yang sangat indah di laga pertama yang dijalani bersama dengan Timnas Indonesia. Kita lihat melewati 2-3 pemain, posisi kosong, kaki kiri, dan kemudian melewati sela-sela kaki dari penjaga gawang. Ya, gol yang sangat fantastis. Kita lihat bagaimana Ragnar Orat Mangun, pemain asal klub Fortuna Sittard, main yang dipinjamkan oleh Groningen, mampu menjebol gawang Nguyen Philip lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras. Inilah gol pertama dalam debutnya di tim nasional Indonesia di Stadion Midin. Semoga saja Indonesia terus bisa menambah golnya dan juga mempertahankan kemenangan ini, Bung Ma'ruf. Sebuah penampilan yang sangat impresif, saya pikir secara keseluruhan, secara individu dan secara tim. Bagaimana, saya pikir juga bagaimana Vietnam mungkin agak terkejut dengan inisiatif yang dilakukan oleh Sintayong. Direbut kembali, kita lihat ada Tom Haye, kuasai bola bersaing dengan, kita lihat Nguyen Duch, kuasai Indonesia. Justin tadi kini kepada Nathan. Masih Nathan, ada Marcelo Ferdinand. Pelanggaran nampaknya kita lihat dilakukan terhadap Justin Hubner yang di hari-hari terakhir sempat dikabarkan agak kurang sehat, Bung Ma'ruf. Iya, tapi memang ternyata dia bisa tampil di pertandingan kali ini dan dia bermain lebih ke belakang ya, Bung. Karena kemudian lebih agak sedikit slow ya. Betul, dan yang menarik adalah bagaimana kalau kita lihat permainan dari Indonesia, temponya terlihat ya. Mereka bisa mengatur tempo ketika Indonesia mendapatkan bola, maka serangan yang dilakukan sangat rapi, sangat cepat. Tapi ketika kehilangan kesempatan untuk melakukan serangan, maka ritme itu kemudian diatur kembali. Bola dikembalikan ke belakang, melakukan build-up ulang, melakukan restrukturisasi kembali, dan disitulah yang kita melihat bagaimana kedewasaan dalam permainan untuk Indonesia di pertandingan kali ini. Phu Phan Tan, Tian Lin ke belakang, ada Pham Tuan Tai, kembali kepada Nguyen Philip, berusaha dikejar oleh Hoki. Bui Huang Viet An, ada Do Hung Tung, masih Do Hung Tung ke tengah, arahkan kepada Kat Van Kang, langsung ke kiri, tidak berhasil. Kita lihat sulit untuk bisa menghentikan bola Phu Phan Tan karena memang umpannya sangat keras tadi. Inilah maksudnya Kuat Van Kang yang menggantikan posisi dari Pho Min Trong. Asnawi kapten ke-11. Intercept yang sangat bagus, diserobot lagi oleh Asnawi, kini Nguyen Tai Son. Coba direbut tadi oleh Marcino, kini bola Bui Tien Dung. Pham Xuan Man, Nguyen Tai Son,
ke depan ada Do Hung Tung, arahkan tadi masuk ke Huang Duch. Beruntung bola tidak bisa dikejar oleh Nguyen Huang Duch. Ya, nervous jelas untuk para pemain dari Vietnam ya. Agak tekanan memang sangat luar biasa sekali. Ini bukan Vietnam yang biasa mereka bermain ya. Bukan Vietnam yang kemudian memiliki agresivitas. Ya, agak bukan berbeda Vietnam dengan yang Pak Hang Seo, betul, ya. sangat berbeda sekali. Sepertinya memang mereka mulai kehilangan kepercayaan diri ya pada kemampuan mereka sendiri, pada kepercayaan pada taktik yang diberikan oleh pelatih. Dan ini terlihat betul di lapangan. Nathan ke depan langsung. Agak dikuasai para pemain Indonesia, kembali dikuasai para pemain Vietnam. Pham Tuan Thai dari belakang, kita lihat Pham Tuan Thai yang menjadi trio center back bersama Bui Huang Viet An dan juga Bui Tien Dung. Kini Phu Phan Tan arahkan kepada siapa? Kita lihat Kuat Phang Kang masih ke belakang, tempati oleh Pham Tuan Thai. Ada kita lihat turun ke bawah, kita lihat Do Hung Tung kapten kesebelasan langsung pada Bui Huang Viet An. Ada Bui Tien Tu, arahkan kepada Pan Xuan Man. Ada Nathan Noel Chuan tadi berhasil menggagalkan serangan yang coba dilakukan lewat udara para pemain Vietnam. Kini Vietnam kembali ada Do Hung Tung. Kita ada Tai Son, langsung sangat berbahaya kini. Ada Tien Lin, masih Tien Lin. Coba dikejar oleh Rizky Ridho ke belakang Tien Lin. Kita lihat lagi ada Phu Phan Tan, masih Phu Phan Tan. Oh, sendirian kita lihat. Shooting langsung. Oh, alhamdulillah. Sangat bebas lepas dari pengawalan para pemain belakang Indonesia, Bung Maru. Iya, saat situasi yang cukup berbahaya. Bagaimana tadi Nguyen Tien Lin dalam posisi yang sangat kosong. Tidak ada yang mengikuti pergerakan dari Tien Lin karena semuanya terfokus pada pemain yang memegang bola. Makanya para pendukung Vietnam pun sudah tidak sabar dengan Trusier, get out. Oh, tidak ada yang menjaga. Betul. Kita lihat, Bung Maru. Karena posisi yang kita lihat adalah bagaimana posisi dari pemain tengah yang agak sedikit tertinggal ya, Marcelino ya, agak sedikit tertinggal memang dia. Tidak ada yang mengamati dengan jelas pergerakan tadi dari Tien Lin yang pemain sangat berbahaya, sudah beberapa kali membobol gawang Indonesia khususnya di semifinal leg kedua Piala AFF 2022 Bung Maru. 2022 dan kemudian secara keseluruhan dia sudah 4 kali bertemu dengan Indonesia dan dia berhasil mencetak 3 gol ke gawang Indonesia. Pelanggaran tadi Ragnar. Sebelum Indonesia mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023 lalu, Indonesia selalu kalah dari Vietnam dengan 6 kali pertemuan. Dan terakhir kali kita menang melawan Vietnam di 2016 di leg pertama semifinal Piala AFF 2016. Tapi setelah itu kemudian mulai berubah ya, Bung. Peruntungan itu mulai berubah. Saat di tangan oleh Sintayong. Sintayong dan kemudian memang penampilan juga menjadi lebih impresif dan performa dari timnas Indonesia juga lebih meningkat. Do Hung Tung ke belakang, kuasai para pemain Vietnam. Ada Bui Huang Viet An, Pham Tuan Thai, langsung ke depan, digagakan oleh Jai. Coba dikejar, kita lihat sangat baik. Namun bola lepas inilah Nguyen Din Bach. Pemain yang cukup bagus penampilan di leg pertama. Siapa akan digantikan? Do Hung Tung, kapten kesebelasan. Ada Bui Tien Dung, coba melakukan tekanan. Masih Tien Dung. Balik ke belakang, agak sedikit tertutup soalnya area yang coba dilakukan passing para pemain Vietnam. Huang Duch ke belakang Tien Dung. Balik ada Huang Duch. Umpan langsung ke depan. Oh, sangat berbahaya lepas tadi dari Justin Hapner, beruntung keluar dari gawangnya penjaga gawang asal Persebaya Surabaya Hernando Ari Sutaryadi. Jai Izzes, Tom Haye, Marcino Ferdinand pada Justin, Nathan Noel Chuan, Marcino kembali, gagal memberikan passing yang tepat tadi Marcelino. Nampaknya Phu Phan Tan yang akan digantikan oleh Nguyen Din Bach. Agak sedikit bingung Phu Phan Tan, kenapa harus digantikan? Betul, karena memang situasinya dia sebenarnya tampil cukup bagus juga ya Phu Phan Tan. Dia selalu menjadi tulang punggung, tapi justru langsung dilakukan pergantian pemain nomor punggung 15 yang masuk sebagai pengganti. Nguyen Din Bach, pemain yang sudah tampil 7 kali ketika bersama dengan klubnya dengan 2 gol yang dilesakan. Bach adalah pemain yang sangat cepat. Bersama kepada inisiatif untuk bermain lebih terbuka ya, Bu. Memperkuat lini tengah, kemudian lebih memperkuat lini depannya karena situasinya memang
bagaimana Vietnam dalam satu momen mereka bisa menguasai bola, tapi kemudian mereka tidak bisa masuk ke area pertahanan dari Indonesia. Oh, tendangan bebas buat Vietnam. Harus hati-hati Indonesia karena mereka juga memiliki pemain-pemain yang sangat baik untuk melakukan heading. Ada Tien Lin, ada Pham Xuan Man, Do Hung Tung dan juga Quat Phang Cang. Berdiskusi Tom Haye menjaga pergerakan dari Duan Hong Duc. Nathaniel Chuan juga ada di kotak penalti. 5 pemain Vietnam di kotak penalti. Harus hati-hati kita Hernando Ari Sutariyadi. Bebas yang tentu saja harus diwaspadai. Ada 6 pemain Vietnam. Jai Ijaz terus mengawal pergerakan dari Bui Quang Viet An. Ada Bui Tien Dung, Pham Xuan Man, Tien Lin. Lakukan sudah berbahaya datangnya. Oh! Alhamdulillah berhasil digagalkan, kita lihat tadi oleh Hernando Ari Sutariyadi dengan tepisannya yang langsung menggagalkan tendangan bebas yang sangat berbahaya dari Quat Phang Cang tadi, Bung Maruf. Super save yang dilakukan oleh Hernando Ari. Bagaimana dalam posisi tadi dengan sangat baik. Sulit ya, sebenarnya dia sudah agak sedikit maju ke depan tapi masih bisa menepis bola. Penyelamatan yang kemudian kita percaya bahwa keputusan Sintayong menempatkan Hernando Ari di bawah mister gawang adalah keputusan yang tepat sejauh ini. Tendangan penjuru buat Vietnam. Lakukan sudah berbahaya, ditinju kembali oleh Hernando. Oh, sangat baik Orat Mangun. Serangan balik kita lihat Nathan. Orat Mangun kembali ke belakang Kirodin Bach. Masih dikuasai para pemain Vietnam. Dari bawah Bui Quang Viet An, Win Tai Son, Tien Dung, Pham Xuan Man, Bui Tien Dung, Win Tai Son, Bui Tien Dung kembali ke belakang pada Nguyen Philip. Bui Quang Viet An. Siapa yang akan diberikan oleh Viet An? Ada Pham Tuan Tai. Langsung ke depan, arahkan kepada Din Bach. Berhasil digagalkan oleh Asnawi Mangku Alam. Apakah sebuah pelanggaran? Ya jelas ya, sebuah pelanggaran ya. Agak sedikit terlambat. Agak sedikit terlambat menurut saya bagaimana Asnawi ketika dia menang juga bola. buat Bui Quang Viet An karena terlalu agresif tadi, Bung Maruf. Betul, itu respon yang terlalu agresif. Itu sebuah lebih pada peringatan ya, karena respon yang berlebihan tadi yang dilakukan. Tapi menurut saya bahwa Asnawi melakukan pelanggaran, iya. Kita akan lihat dalam momen ini. Situasi yang agak rumit tampaknya buat Crozier karena tentu saja hasil ini akan menentukan nasibnya di tim nasional Vietnam. Viet An dan juga Asnawi mendapatkan kartu kuning. Harus hati-hati Asnawi, Bung Maruf. Ya, kalau kita lihat di sini, Bung, sudah betul memang cukup Sangat berbahaya, keras, ya. sangat keras sekali. Kita lihat. Ya, jelas. Keras apa yang dilakukan oleh Asnawi. Bola dan orang yang nggak boleh lewat, Bung Maruf. Bukan hanya bolanya nggak lewat. Tapi orangnya yang tidak boleh lewat, betul. Dan menurut saya agak terlalu beresiko apa yang dilakukan oleh Asnawi ya. Sangat beresiko. Sangat berbahaya. Tidak boleh. Mungkin di tahun 80-an boleh kali. Masih boleh, itu. betul. Kartu kuning harus hati-hati, Kapten. Dua pemain Indonesia sudah mendapatkan kartu kuning, dua pemain belakang. Sudah unggul kita. Vietnam juga mendapatkan kartu kuning dari wasit Ali Reza Pagani dari Republik Islam Iran. Dengan bebas Pham Tuan Tai. Tyson tadi, Pham Tuan Tai umpan langsung ke depan, arahkan kepada Asnawi, dibiarkan saja tadi, jatuh di kaki penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Ya, 3 save sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Hernando, termasuk tadi save yang luar biasa berasal dari tendangan bebas, menepis bola dan kemudian menyelamatkan gawang Indonesia. Sangat baik tendangan gawang tadi dari Hernando. Pelanggaran dilakukan Pham Xuan Man tadi oleh Pham Xuan Man terhadap Orat Mangun. Tendangan bebas siapa yang melakukan? Apakah Tom Haye? Pemain yang di Liga Belanda sangat terkenal dengan tendangan bebas ya, Bung Maruf. Betul, dan kemudian memiliki akurasi yang sangat baik ya. Dan saya pikir dia layak untuk mendapatkan kepercayaan meskipun ada juga Asnawi atau Witan Sulaiman yang berada di belakang bola, Bung. Tom Haye sedang bersiap, kita lihat Nguyen Philip. Nah, Tom Haye nampaknya kurang jauh pagar yang dibuat oleh pemain Vietnam. Dan
namun jaraknya harus 9,15 meter. Yang Win Philip, Tom Haye akan memamerkan keahliannya. Kita lihat Tom Haye lakukan sudah dan terlalu jauh Bung Maru. Ini bukan tembakan Tom Haye yang biasa ya. Jadi ini agak tidak kita lihat Bung Maru. Masih pemanasan saya pikir, dan memang tapi apa yang dilakukan menurut saya salah satu yang cukup menarik adalah ketika tadi dia melakukan tendangan sudut dan kemudian berhasil dikonversi menjadi gol. Bolanya itu sepertinya berputar ya. Itu yang menyulitkan dan kemudian membuat penjaga gawang tadi juga agak ragu-ragu untuk berani keluar mengambil bola. Dengan gawang kita lihat Nguyen Philip, tinggi datangnya kita lihat, jatuh di kepala Tom Haye. Ada Bui Quang Viet An langsung ke arah gawang tadi bola dibuang saja oleh Rizky Ridho. Sangat berbahaya tadi yang dilakukan oleh Rizky Ridho Karena ada pressure oleh Tian Lin ya, sehingga Rizky Ridho tidak mau ambil resiko sebenarnya. Quang Hai dan juga Van Toan. Ini Quang Hai sangat ditunggu dan memang publik meminta bahwa Quang Hai harusnya diberikan kepercayaan untuk tampil ya. Pemain yang sempat disebut sebagai Messi dari Vietnam, kemudian dengan kaki kirinya kreator di lini tengah, tapi justru di era Trossel malah menjadi cadangan. Itu yang membuat publik juga menjadi agak geram dengan Trossel. Tendangan penjuru sudah dilakukan tadi oleh Vietnam. Van Suanman langsung arahkan kotak penalti jauh, arah kepada Din Bach tadi bola terlalu jauh. Umpan dari Pham Tuan Tai dengan kaki kiri yang sangat baik. Din Bach pemain muda asal Vietnam, Maruf. Ya, pemain yang kita tahu bagaimana performanya juga sangat baik sekali ketika dia bersama dengan timnas. Dia tampil 5 kali kemudian sudah mencetak 1 gol, dan ketika di Under 23 dia juga mencetak 1 gol dari 3 kali penampilan. Masuki menit ke 38, Indonesia sudah unggul 2-0 lewat gol dari Jay Itzes dan juga Ragnar Oratmangun. Gagal tadi untuk menyentuh bola. Asnawi Mangkualam lemparan ke dalam, Kuat Phang Khang. Agak menurunkan tempo seperti Indonesia ya, bermain agak lebih dalam, tidak seagresif dengan apa yang dilakukan di 20 menit awal sebelum kemudian mencetak 2 gol tadi. Sehingga yang kita lihat adalah Vietnam lebih leluasa menguasai bola, lebih leluasa membangun serangan, tapi memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area pertahanan dari Indonesia. Kita lihat tadi bagaimana beberapa supporter Indonesia yang turut hadir di Stadion Midin Hanoi. Gagal kita Asnawi untuk membuang bola. Ada Din Bach berhadapan dengan Jay Itzes. Umpan silang yang sangat berbahaya. Beruntung tadi ada Nathaniel Chuan tadi untuk membuang bola, tapi menghasilkan kembali tendangan penjuru buat Vietnam. Saya pikir komunikasi akan menjadi persoalan ya. Kalau kita lihat bagaimana lagi-lagi sebuah crossing berbahaya memberikan ancaman, tapi beruntung sekarang Nathan bisa mengambil bola. Vietnam di belakang. Leluasa. Jadi saya pikir persoalan komunikasi masih menjadi catatan karena beberapa kali crossing itu menyulitkan untuk Indonesia. Nasir Hapner terus mengawal dengan ketat pergerakan dari Tian Lin. Kembali tendangan penjuru. Tinggi datangnya, jauh keluar lapangan pertandingan tadi. Umpan dari Kuat Phang Khang. Back sayap dari Vietnam. Dari sisi peluang sebenarnya Vietnam lebih baik di pertandingan kali ini ya dibandingkan dengan ketika di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tidak ada sesuatu sama yang sekali membahayakan. Betul, dan tidak ada on target bahkan. Permainan. Betul, dan menurut saya itu menjadi sesuatu yang berbeda di pertandingan kali ini. Tapi memang lagi-lagi menurut saya adalah mereka belum menemukan momentumnya, dan kemudian pertahanan Indonesia sejauh ini masih cukup bagus. Coba dikejar, kita lihat Ragnar ke belakang tadi. Ada Pham Tuan Tai pada Nguyen Philip. Umpan panjang ke depan, arahkan kepada Hoang Duc, tapi bola terlalu jauh. Dan Justin Hapner pun sudah mendelay untuk mengcover pertahanan yang coba dieksploitasi tadi oleh para pemain Vietnam, khususnya Hoang Duc. Lempar ke dalam Indonesia. Atan tadi. Tyson. Tian Lin. Sangat baik inisiatif yang dilakukan oleh Hernando Ari. Bola yang mengarah kepada Hoang Duc tadi, umpan kepala dari Tian Lin. Meskipun menang, Indonesia beberapa kali bocor Bung Mar. Betul ya. Dengan serangan-serangan
satu sentuhan para pemain Vietnam. Ini yang sempat saya katakan bahwa ada persoalan komunikasi ya, masih belum sepenuhnya menyatu. Kalau tadi kita lihat bagaimana lini tengah kemudian lini depan bisa menyatu, tapi kemudian untuk lini belakang kita masih melihat beberapa kali sangat bocor sekali, sangat beresiko ya. Betul. Rizky Ridho atau kemudian bagaimana talangan yang dilakukan Hapner juga. Lemparan ke dalam Vietnam, Pham Xuan Man kepada Taishon, arahkan kepada Tien Lin, ada Rizky Ridho di situ. Cheng Dung berduel, Marcelino, Jai Ijes, ada Do Hung Dung, Asnawi Mangku Alam berduel dengan Quat Phang Cang, ada Do Hung Dung ke belakang, ada Pham Tuan Tai, kini Do Hung Dung, with Tien Dung dari Vietnam, masih Tien Dung, arahkan pendek saja pada Pham Xuan Man, masih Pham Xuan Man, siapa akan diberikan oleh Pham Xuan Man, balik pada kapten kesebelasan Do Hung Dung, umpan langsung ke depan, putus di kepala Justin, ada Do Hung Dung kembali, ada kita lihat Taishon, lolos ke Taishon, masih Taishon, langsung arahkan kotak penalti, ada Huang Dut, sapu saling oleh Jai Ijes, lempar ke dalam kembali buat Vietnam. Tidak boleh dibiarkan ya terlalu luasnya terlalu Vietnam ya, luas terlalu para nyaman pemain mereka, Vietnam, betul. terlalu nyaman. Dalam build-up serangan mereka juga sangat rapi ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di 20 menit terakhir ini justru Vietnam yang lebih dominan dari penguasaan bola dan mereka juga lebih berbahaya ketika melakukan serangan. Pham Xuan Man kepada Nguyen Philip kini, Pham Tuan Tai coba dikejar oleh Witan Sulaiman, langsung ke depan. Taishon gagal kita lihat kini. Witan Sulaiman, masih Witan, arahkan cepat kepada Marcelino Ferdinand, dibuang saja oleh Pham Tuan Tai. Apa mau mengambil resiko para pemain Vietnam, langsung membuang bola. Serangan balik yang coba dilakukan oleh Witan Sulaiman dari Indonesia tadi. Kapten kesebelasan Asnawi Mangku Alam. Witan Sulaiman, masih Witan. Jai Ijes, Witan kembali. Umpan langsung di kotak penalti, Ragnar. Tom Haye. Gagal Tom Haye memberikan umpan tadi. Ada Pham Xuan Man, coba dikejar. Ada Justin Hapner menggagalkan serangan dari Dong Hung Dung tadi, Bung Ma'ruf. Tidak mengambil resiko Hapner, sebuah keputusan yang sangat baik untuk langsung membuang bola tadi Justin Hapner. Masuki menit ke-44. Indonesia masih terus dikurung para pemain Vietnam. Ada kita lihat Quat Phang Cang. Taishon kini harus hati-hati Taishon. Do Hung Dung, serangan balik dari Huang Duch. Beruntung tadi kaki kiri Huang Duch. Agak sedikit tidak berirama nampaknya, Bung Ma'ruf. Iya, karena memang tadi sempat juga ada gangguan yang dilakukan oleh Hapner dan melakukan sliding tadi, tapi itu yang membuat konsentrasi menjadi terganggu sehingga tembakannya juga tidak terlalu akurat. Tapi lagi-lagi Bung, lini belakang kita bocor berkali-kali. Sangat beresiko, sangat beresiko. Kita lihat saksikan. Beruntung tendangan Huang Duch, alhamdulillah masih menyamping di sisi kiri, sangat jauh dari penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Padahal jaraknya sudah sangat-sangat dekat dan sangat berpotensi sekali untuk menciptakan mara bahaya buat Indonesia, Bung Ma'ruf. Betul, itu adalah area yang ideal untuk bisa melakukan tembakan langsung ke gawang ya. Coba dikejar oleh Witan Sulaiman, Wei Quang Viet An langsung ke depan. Do Hung Dung, Taishon masih sangat leluasa para pemain Vietnam di kanan. Pham Xuan Man sangat cepat di kanan. Pham Xuan Man coba dikejar, kita lihat oleh Marcelino Ferdinand. Sangat baik. Kini Hoki gagal untuk meraih bola. Do Hung Dung Vietnam kuasai bola kembali. Ada Quat Phang Cang, masih Quat Phang Cang, sangat bebas Quat Phang Cang. Umpan langsung di kotak penalti dan alhamdulillah sangat manis tadi dipetik saja oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Umpan silang yang coba dilakukan oleh Quat Phang Cang tadi, Bung Ma'ruf. Bayangkan bagaimana Quat Phang Cang dengan begitu leluasa tanpa ada pressure sempat membidik dan kemudian melakukan tembakan ke gawang. Kembali dicocok terus pertahanan Indonesia. Huang Duch coba diraih oleh Marcelino. Ada kita Taishon, masih Taishon berlari cepat dari sisi kiri. Ada Quat Phang Cang, angkat langsung di kotak penalti. Belum keluar. Sudah keluar. Belum keluar.
serangan berbahaya nampaknya. Sudah keluar. Bung Ma'ruf. Sudah keluar karena tadi wasit juga Dan sudah penjuru memberikan kembali. kartu, betul. Dan kita saksikan bagaimana kembali dari sisi kiri ada sebuah tekanan crossing dan tepat tadi sempat mengenai badan dari Asnawi sehingga bola sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Tapi menjadi warning kembali untuk bagaimana pertahanan Indonesia. Dengan penjuru Dohundung sangat berbahaya. Kembali terjadi situasi yang sangat berbahaya di gawang Indonesia. Beruntung bola keluar tadi. Situasinya seperti tahun 2004 dan juga 2016. Terus digempur pertahanan Indonesia. Kini kuasai Pham Tuan Thai ke kiri. Ada Nguyen Tai Son. Umpan langsung ke kanan. Masih direbut para pemain Indonesia. Pelanggaran Nampaknya dilakukan oleh Hoki. Harus hati-hati Indonesia. Iya, kartu kuning ketiga untuk Indonesia. Hoki Caraka tadi melakukan sebuah pelanggaran yang membuat dia harus mendapatkan kartu kuning. Tendangan bebas, arahkan lambung. Ada kuasai oleh Ragnar, umpan cepat. Aduh, Hoki. Dibiarkan saja tadi oleh Hoki. Dan wasit Ali Reza telah menilai panjang pada pertandingan pada waktu pertama Indonesia melawan Vietnam. Kembali lagi kami tersambung dengan Midin Stadium babak kedua Vietnam menghadapi Indonesia yang tentunya juga akan ditemani oleh rekan komentator Bung Ma'ruf Enlumi dan juga Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, kembali lagi kita akan menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Vietnam di Stadion Midin di babak kedua. Kita lihat baru saja kita lihat Marcelo Ferdinand dilanggar dan Wee Tian Du mendapatkan kartu kuning Bung Ma'ruf. Iya, dan ini sebenarnya adalah situasi off play atau kemudian bola dalam situasi bola mati, tapi kemudian ada pelanggaran atau kemudian kesengajaan yang dilakukan oleh Wee Tian Du sehingga mendapatkan kartu kuning. Kita lihat di sini sebenarnya sudah selesai, bukan di sini momennya, tapi justru di sinilah. Nah, sudah ada peluit dari wasit, tapi kemudian tetap ada sebuah aksi keras yang dilakukan tadi. Oh, bukan istilah pelanggaran, tapi mungkin Bukan, karena provokasi yang dilakukan. Ada provokasi Betul. dan kejadian yang dinilai wasit sangat berlebihan. Kartu kuning buat Wee Tian Du. Pham Tan Long masuk menggantikan Nguyen Tai Son. Tangan bebas Nguyen Philip. Indonesia unggul 2-0 lewat gol tadi di babak pertama Jay Ijes dan juga Ragnar Orat Mangun. Nathan Noel Chuan asal klub Heerenveen yang dipinjamkan dari klub asal Inggris Swansea City. Nathan arahkan ke depan kepada Orat Mangun. Keluar tadi dalam Wee Tian Du. Manakala Pan Suan Man. Apakah Asnawi yang digantikan Bung Ma'ruf? Iya, kita masih melihat komposisi pemain apakah memang Asnawi. Oh ya, Asnawi yang tidak ada di Asnawi yang starting line up digantikan. lagi ya. Tidak di line up kali ini. Tidak Asnawi yang justru ditarik keluar. Apakah memang ini faktor bagaimana untuk lebih beberapa memperkuat kali, lini Bung. belakang ya? Suka Terlepas terlambat. ya. Kemudian dia juga sudah mendapatkan satu kartu kuning tadi, Bu. Jakob yang masuk. Egy Maulana Fikri. Betul, ini pemain yang seperti menjadi kartu keberuntungan di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan satu gol yang diciptakan. Nampaknya Ragnar akan menjadi striker. Lebih ke tengah ya, Ya. sehingga ditopang Witan Sulaiman atau kemudian Ragnar dan tentu Egy Maulana Fikri. Digagalkan oleh Justin. Nathan tadi. Gagal kita lihat Witan. Oh, serangan balik yang sangat cepat. Ini dari Vietnam Dohundung. Umpan di kotak penalti. Sangat tenang kita lihat Jai Itzes. Setelah kita lihat Bin Bach, pemain kelahiran 2004 sangat muda, pemain asal klub Chang FC. Kepolisian dari Vietnam. Betul, salah satu klub yang memang menjadi langganan di Liga Vietnam. Ini juga memiliki lemparan ke dalam sangat jauh. Langsung di kotak penalti. Gagalkan kita dari Tom Haye. Balik keluar lapangan pertandingan. Kembali Bin Bach. Pendek saja kita lihat. Ada Le Pham Tan Long di kotak penalti.
gagal kita lihat. Yakub Sayuri langsung ke depan. Kuasai para pemain Indonesia. Ragnar, masih Ragnar. 4 terobosan tadi masukkan kepada Marcelino, tapi gagal. Suanman atur tempo di tengah, coba melakukan serangan balik. Lepam Tan Long. Hati-hati Indonesia. Lepam Tan Long kawal tadi oleh Yakob di tengah. Tadi kaki Nathan, kini Pan Suanman disapu saja oleh Justin, langsung ke depan, arahkan kepada Ragnar. Nampaknya ada Nguyen Philip. Attack saja kepada Pan Tuan Thai. Balik Vietnam, Aplan Siadik melakukan tekanan. Lawan Duk. Tekanan, ada Bui Tien Dung. Pendek saja pada Pam Suanman. Ke belakang, Le Pam Tan Long mengalihkan posisi Nguyen Tyson. Pan Tuan Thai umpan langsung ke depan, gagalkan tadi oleh Yakob. Kini Orat Mangun, masih Orat Mangun langsung ke depan, arahkan kepada Marcelino Ferdinand. Gagal Marcelino Ferdinand tadi. Ya, salah satu ciri penampilan dari Orat Mangun adalah bagaimana dia bermain dengan sangat simpel, mendapatkan bola tidak terlalu berlama-lama, tapi kemudian memberikan passing, memberikan true pass. Jadi ini yang memang menjadi salah satu pembeda ya, Bung. Tidak terlalu individualis, tapi kemudian dia bisa bermain sebagai sebuah tim. Orat Mangun diapit oleh Egy Maulana Fikri dan juga Witan Sulaiman. Strategi yang hampir sama terjadi saat di GBK. Saat itu juga Hoki dimainkan pertama. Saat tidak memiliki peran yang bagus, Hoki digantikan oleh Egy. Dan saat itu Rafael Strike yang bermain di posisi sisi kiri bermain di tengah, dan kali ini Ragnar menjadi striker di saat Rafael Strike di GBK. Ya, karena kondisi dari Rafael Strike juga belum sepenuhnya fit ya. Meskipun dia ada di daftar 9 pemain, tapi memang secara kebugaran dia masih diragukan, sehingga ini menjadi sebuah kesempatan yang sangat baik untuk Ragnar untuk bisa tampil secara penuh di pertandingan kali ini. Umpan panjang arahkan kepada Yakob Sayuri, dan mampu terkejar tadi oleh Yakob. Indonesia harus belajar dari pertandingan babak pertama bagaimana Vietnam sangat leluasa untuk menguasai lini tengah, Bung Maruf. Iya, tapi menurut saya memang kalau dilihat di babak pertama tadi, terutama pasca menit ke-30, Indonesia itu kehilangan satu pemain. Hoki Caraka hampir tidak terlalu berkontribusi. Dia tidak terlihat di pertandingan, betul. Karena itu saya mengatakan seperti hanya bermain dengan 9 pemain yang berada di, atau 10 pemain yang berada di dalam lapangan. Gagalkan oleh Rizky Ridho, bagus sekali dari Rizky Ridho. Buat Fang Kang, sangat cepat, balik gagal. Sangat baik kita lihat Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, ada Ragnar yang berpindah bergerak ke kanan, masih Ragnar. Egy Maulana Fikri, Witan, bukan sebuah pelanggaran tadi, dibiarkan saja. Coba dikejar oleh pemain Indonesia. Pelanggaran nampaknya oleh Egy Maulana Fikri terhadap Pam Suanman. Egy lah pemain yang mencetak satu-satunya gol kemenangan Indonesia di Gelora Bung Karno pada tanggal 21 Maret yang lalu, sehingga Indonesia menang 1-0. Sebuah kemenangan yang sangat penting untuk kemudian mengangkat klasemen Indonesia di klasemen sementara. Indonesia sudah pernah bertemu Vietnam di kualifikasi Piala Dunia khususnya di tahun 2019, tapi di 2 kali pertemuan Indonesia kalah, Bung Maruf. Betul, dan itu yang membuat Indonesia harus mengakhiri kualifikasi grup sebagai penghuni dasar klasemen ya, Bu, karena hanya mendapatkan 1 poin dari pertandingan di jalan. Penampilan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tentu saja yang terbaik adalah tahun 58. Saat itu Indonesia hanya tinggal menghadapi Israel tahun 58 setelah mengalahkan atau menyingkirkan Cina. Tapi sayang karena situasi politik saat itu Indonesia tidak diperkenankan oleh negara untuk menghadapi Israel, sehingga harus melepaskan tiket jauhnya 58 Swedia kepada Israel. Sedangkan prestasi kedua terbaik kualifikasi Piala Dunia terjadi tahun 85 saat Indonesia menyingkirkan India, Bangladesh dan juga Thailand. Tapi sayang di peluang lawan Korea Selatan harus kalah di 2 kali pertandingan. Padahal jika menang Indonesia tinggal menghadapi Jepang pada
akhirnya Korea yang lolos untuk mengalahkan Jepang. Kembali lebar ke dalam, sangat berbahaya tadi. Ratnar Orat Mangun. Kini kita lihat Dinbaj kuasai bola. Dinbaj kuasai oleh atau dikawal tadi oleh Orat Mangun. Karena Dinbaj kelahiran 2004, berpose 177 cm. Ya, sangat berpotensi sekali, Bung Maruf. Iya, ini menjadi salah satu kerangka masa depan yang disiapkan oleh Philip Rosser kalau memang dia dipertahankan, karena masih sangat muda. Sebenarnya caps yang lebih banyak bersama dengan timnas U23. Jadi ini adalah generasi baru Vietnam sebenarnya yang coba untuk dibangun kembali oleh Philip Rosser. Gagal Marcelino Ferdinand, ada Tom Haye, masih Haye. Sapu saja kita lihat tadi oleh Hui Tian Dung, tampak kompromi, tanpa berpikir panjang, langsung membuang bola keluar lapangan pertandingan. Masih di tengah dikuasai para pemain Vietnam. Do Hung ke kiri, putus tadi oleh Yaakob Sayuri. Mauna Fikri, Marcelino Ferdinand, ada Yaakob Sayuri, cari rekan. Egy Mauna Fikri, gagal Egy, terlalu lemah Egy. Harus hati-hati Indonesia. Haye, umpan panjang, lolos, kita lihat sangat baik. Terkejar, sangat baik Yaakob Sayuri. Belakang ada Egy Mauna Fikri, Ratnar. Gagal Ratnar tadi, sudah umpan Egy, diputus tadi oleh para pemain Vietnam. Justin, lepas ke Nathan, masih Nathan, memasuki kotak penalti, Nathan langsung dan gagal kita lihat, melewati dua pemain Ratnar dan juga Egy tadi. Dan kini Vietnam coba melakukan tekanan balik, umpan yang sangat matang, umpan tadi cutback dari Nathan Noel Chuan tadi. Ini Vietnam atau kembali serangan dari bawah, ada Huy Huang Viet An di tengah. Umpan panjang, ada Tian Lin. Hati-hati Indonesia. Fernando Ari. Banyak Tian Lin. Bertabrakan kita lihat dengan Fernando Ari Sutaryadi. Ya, kita lihat kembali ya situasi di mana memang cukup berbahaya, sangat berbahaya bahkan. Lebih ke Hernando ya. Bisa sih dinilai sebagai pelanggaran. Pelanggaran betul ya, karena memang dia keluar dan kemudian kakinya mengenai ya. Mengenai badan dari Tian Lin. Betul. Untung wasit Alireza Fagani dari Republik Islam Iran tidak memperhatikan dengan jelas tadi. Lebih karena tertutup gerakan Rizky Ridho ya, karena mungkin wasit juga menganggap itu adalah duel ya, kemudian bola didapatkan oleh Rizky Ridho. Tapi sebenarnya Hernando Ari tadi kalau kita lihat dalam tayangan ulang. Tampaknya Ho Tan Tai dan juga Van Toan sedang dipersiapkan ofisial dari Vietnam untuk masuk. Ho Tan Tai juga masuk atau bermain di GBK sebagai pengganti Nguyen Quang Hai, Messi Vietnam, nomor punggung 19. Pernah bermain juga di Prancis ya Bung, tapi saya tidak terlalu lama karirnya sehingga harus kembali, dan agak aneh dia tidak diturunkan. Agak sedikit masih belum kesal tidak ya. Betul. Karena dia sudah melakukan pemanasan terlebih dahulu tadi Dan sebelum babak pertama. Betul. Hampir menit ke 35 tadi dia sudah melakukan pemanasan, tapi ternyata harus kembali ke bangku cadangan. Agak sedikit kesal dan kecewa nampaknya Nguyen Quang Hai. Dan televisi Vietnam tahu betul apa yang harus dilakukan untuk terus menyorot ya ekspresi. Ini bintang, ini adalah salah satu pemain yang memang sempat atau kemudian dipuji oleh publik dari Vietnam dan diharapkan bisa tampil untuk bisa menolong performa dari Vietnam. Nguyen Philip dari bawah, Pham Tuan Tai, masih Pham Tuan Tai, Quoc Phang Cang, masih Quoc Phang Cang ke belakang pada Pham Tuan Tai, Nguyen Huang Duc, Huy Huang Viet An, Huy Tian Dung, Huy Huang Viet An ke belakang pada Nguyen Philip. Pham Tuan Tai, yang dari mencoba kita lihat Ratnar coba membayangi Le Pham Tan Long, memberi kejar oleh Ratnar. Ada Nguyen Tian Dung dan di sisi kiri pertahanan Indonesia Justin,
Masih Nuno tadi kepada Jay. Masih Jay Ijes. Buang bola tadi Jay Ijes karena mendapatkan pressure tadi dari Nguyen Tian Lin. Dan nampaknya Van Toan menantikan Tian Lin dan juga Hong Tan Tai masuk. Inilah Nguyen Tian Lin. Ini dua pemain, Van Xuan Man dan juga Nguyen Tian Lin digantikan Van Toan menggantikan posisi Tian Lin, sedangkan Hong Tan Tai menggantikan posisi dari Van Xuan Man. Iya, padahal Hong Tan Tai pemain belakang dan kemudian dia sudah berusia 26 tahun, sudah 24 kali tampil bersama dengan timnas Vietnam dengan 4 gol yang dilesakan Hong Tan Tai. Oh, lolos kita Hong Tan Tai langsung kotak penalti. Untuk umpannya tidak sempurna tadi coba dikejar oleh Yaakob Sayuri. Gagal kembali ada Lepang Tan Long, masih Yaakob berdua kita lihat, dan juga Din Bach direbut lagi dan mengenai kaki Do Hung Dung sehingga bola keluar lapangan pertandingan, lempar ke dalam buat Indonesia. Vietnam memang mengambil inisiatif ya dengan menekan garis tinggi, bagaimana kemudian kita saksikan hampir semua pemain Indonesia bahkan di daerah pertahanan sendiri pun mendapatkan pengawalan 1 lawan 1. Ini yang menyulitkan Indonesia untuk melakukan build up sepanjang awal babak pertama kalau kita lihat. Coba dikejar oleh Witan. Oh, baik. Tadi gagalkan oleh Nathan Noel Chuan. Lebih nyaman Nathan sejauh ini ya, karena dia juga beberapa kali bisa melakukan intercept yang sangat baik. Di Phang Viet An, Quat Phang Cang, An Tuan Tai, Quat Phang Cang, masih Quat Phang Cang, An Tuan Tai, Wei Huang Viet An, sangat bebas, coba dikejar oleh Ragnar, Wei Tian Dung, langsung ke depan, ada Van Toan. Baik tadi gagalkan oleh Nathan tapi menghasilkan tendangan penjuru bermakna. Harus hati-hati dalam situasi seperti ini karena para pemain dari Vietnam sangat nyaman sekali, mereka bisa masuk ke sepertiga pertahanan dari Indonesia, melakukan build up kemudian melakukan banyak passing di area dekat kotak penalti. Harus hati-hati Indonesia melihat menumpuk para pemain Vietnam di kotak penalti. Untuk Indonesia juga memiliki pemain belakang yang berpostur cukup tinggi sehingga bisa bersaing dengan pemain-pemain Vietnam yang juga memiliki postur cukup bagus. Tendangan penjuru kita akan lihat akan dilakukan oleh Do Hung Dung. Lakukan sudah tinggi, datangnya berbahaya. Oh, datang lagi kita korbankan blok dengan sangat baik tadi oleh Tom Haye ataukah Ragnar Justin Hapner tadi Bung Maruf. Ya, sebuah blocking Justin Hapner ya, tadi melakukan blocking dengan sangat sempurna. Momentumnya pas ketika dia datang dan kemudian melakukan blocking sehingga tembakannya hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Para supporter Indonesia yang juga banyak yang langsung datang dari Indonesia Bung Maruf. Iya, fanatisme luar biasa ya, bagaimana dukungan diberikan. Phang Cang, oh nampaknya Joshua harus get out. Betul. Mungkin setelah pertandingan ini Harus kalau keluar, Vietnam berani membayar kompensasi bisa jadi dipecat Bung Maruf. Iya, karena memang performanya jauh dari harapan Iya, ya. iya. Indonesia sekarang dia sangat tidak bisa mendapatkan kemenangan ketika menghadapi Indonesia. Bahkan ini akan menjadi sebuah sejarah buruk tersendiri karena setelah 20 tahun akhirnya Indonesia bisa mendapatkan kemenangan di kandang dari Vietnam. Khususnya di Midin. Ya. Betul, terutama di Midin karena memang ini adalah salah satu atau stadion yang menjadi kandang dari timnas Vietnam. Itu saja 20 tahun lalu, di tahun 2004, Piala Tiger Indonesia di bawah asuhan Peter Witt asal Inggris hasil mengalahkan Vietnam di babak grup Piala Tiger. Dan saat itu Indonesia memang sedang bagus-bagusnya tapi harus kalah di babak final. Piala Tiger 2004 mengalahkan Singapura baik di Jakarta dan juga di Singapura, di mana pertandingan di GBK melawan Singapura jadi tragedi bagaimana Dua Sorosa harus angkat kaki. Betul. Peluang terbaik dari Vietnam tadi, Wei Huang Viet An, tentu saja
bawa malapetaka buat Indonesia, Bung Maruf. Iya, ini sangat bebas. Dan kemudian cutback yang Witan sangat Sulaiman hanya menonton saja, Bung Maruf. agak terlambat dia mengantisipasi cutback yang dilakukan ya, sehingga tidak menutup ruang tembak yang dimiliki oleh Bui Hong. Inilah Bui Huang Viet An, pemain belakang yang tentu saja merupakan palang pintu yang sangat tangguh. Pemain kelahiran 1 Januari 99, usia 25 tahun. Kembali berasal dari klub Chan FC, klub kepolisian. Memiliki caps 19 kali. Dan debut 1 Februari 2021. Balik Vietnam dari kanan. Baj, maksudnya Ho Tan Tai. Masih Ho Tan Tai. Dibayang oleh Witan Sulaiman. Bui Tien Dung di tengah, kembali kepada Bui Tien Dung. Bui Huang Viet An pada Nguyen Philip. Oh, sangat berani kita lihat permainan para pemain Vietnam. Do Hung Dung. Sangat bebas para pemain Vietnam melakukan passing. Balik ke belakang, Do Hung Dung. Le Pham Tan Long, umpan langsung di kotak penalti, sangat berbahaya. Ada Jai tadi, jatuh di kaki lagi para pemain Vietnam, terus dikurung para pemain Indonesia. Ada Tom Haye, gagalkan tadi. Le Pham Tan Long, Ho Tan Tai, masih Ho Tan Tai di kotak penalti berhadapan dengan Nathan. Bagus sekali kita lihat Nathan, umpan langsung ke depan. Oh, bebas kita lihat Ragnar Oratmangun, masih Ragnar Oratmangun berhadapan dengan dua pemain, masih Ragnar Oratmangun, dan di kotak penalti sendirian Ragnar, oh, tidak berhasil memberikan umpan matang kepada Egy Maulana Fikri. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Ragnar, sayang telat untuk datang menghampiri Ragnar tadi, Bung Maruf. Iya, karena memang sudah ada dua pemain tadi yang menutup ruang passing, kemudian ruang shooting yang dimiliki oleh Ragnar tadi, sehingga sebuah kesempatan yang sangat baik sekali dimiliki oleh Ragnar, tapi sayang memang gagal untuk memberikan umpan atau melakukan tembakan. Ho Min Trong masuk menggantikan Quoc Phan Kang. Ho Min Trong tentu saja kita ingat adalah pemain yang melakukan kesalahan sehingga bola jatuh di kaki Egy Maulana Fikri saat pertandingan di leg pertama di Gelora Bung Karno. Kartu kuning nampaknya buat Witan kah? Dianggap memperlama permainan. Nathan pada Witan. Baik dibuang tadi kita lihat oleh Le Pham Tan Long. Memberikan instruksi ya seperti Nathan. Bagaimana pergerakan harus dilakukan oleh Witan. Gagal tadi Tom Haye. Rizky, apa yang terjadi? Apakah sebuah pelanggaran? Apakah sebuah pelanggaran, Bung? Pelanggaran sepertinya ya. Tapi kita tidak tahu siapa yang melakukan pelanggaran tadi, sebenarnya Apakah momennya. Marcelino? Kini kuasai bola pada pemain Vietnam. Pham Tuan Tai, Ho Min Trong. Masih Ho Min Trong ke belakang pada Pham Tuan Tai. Le Pham Tan Long. Masih Le Pham Tan Long. Pham Tuan Tai, Do Hung Dung. Ho Min Trong, masih Ho Min Trong. Putar-putar di tengah kita Ho Min Trong, cari rekan. Gagal kita lihat Bin Bach keluar, lempar ke dalam buat Indonesia. Yakob Sayuri, inilah Bin Bach. Apa yang terjadi? Pelanggaran. Apakah sebuah pelanggaran? Terlalu cepat untuk kehilangan bola para pemain Indonesia. Sayang sebenarnya karena sebenarnya momentum seperti itu harus digunakan dengan baik ya. Meskipun sudah unggul 2-0 tapi kondisinya belum terlalu nyaman untuk Indonesia. Belum terlalu nyaman dan belum terlalu aman. Betul. Ho Tan Tai di tengah. Oh, lepas kita lihat. Sangat berbahaya. Ada Jai. Bantu kiri kita Marcino Ferdinand. Egy mau kembali kepada Marcino, gagal dan memberikan umpan kepada Ragnar. Kembali dikuasai para pemain Vietnam di tengah, sangat leluasa menguasai di tengah para pemain Vietnam. Ada Bui Tien Dung, Le Pham Tan Long, kembali kepada Bui Tien Dung. Masih Bui Tien Dung, coba dibayangin tadi direbut oleh Witan. Tan Tai,
pada Bui Huang Viet An, Lepang Tan Long. Masih Lepang Tan Long. Wang Duch kosong. Apa dengan umpan terobosan sangat cepat, berbahaya. Sangat baik tackle yang dilakukan oleh Yakub Sayuri, tapi sangat hati-hati. Bocor Bung Maruf. Iya, sekarang bocor kan memang bertahan terlalu dalam ya, dan kemudian beberapa kali juga lepas pengawalan yang dilakukan. Screening terhadap pemain lawan juga beberapa kali tidak bisa dilakukan. Sangat beresiko. Baik tendangan penjuru, sangat berbahaya. Keluar dari sarangnya, kita lihat penjaga gawang Hernando coba merebut tadi Hotantai, tapi melakukan pelanggaran. Ada sedikit diskusi tadi antara Nathan dan Witan Sulaiman, Bung Maruf. Iya, sepertinya memang ada persoalan yang harus diperbaiki ya dari sisi komunikasi, karena beberapa kali kita juga lihat bagaimana dari sisi kiri fullback juga berhasil dieksploitasi, kemudian komunikasi di tengah juga agak sedikit bermasalah. Kita lihat bagaimana Hotantai tadi berusaha mencocor bola saat bola sudah dikuasai oleh tangan dari terlihat. Betul, sudah jelas berada di dalam pelukan dari ya. Berusaha cocor bola meskipun bola sudah dikuasai dari tangan-tangan yang kuat dari Hernando Ari Sutariyadi, sehingga dinilai melakukan pelanggaran oleh wasit Alireza Pagani dari Republik Islam Iran. Hernando tangan bebas tadi. Belakang saja Rizky Ridho. Saja disebut para pemain Vietnam tadi Hernando. Agak terasa dengan tidak adanya Ivar Yenar. Betul, terlihat betul ya, terasa betul terutama untuk dari sisi keseimbangan ya, sebagai penyaring di tengah. Saya pikir pekerja keras, karena itu semuanya adalah tipikal pemain-pemain yang berada di tengah, adalah tipikal pemain-pemain yang secara karakter menyerang, bukan bertahan ya. Haye pun tidak sekuat di pertahanan yang sesuai dengan harapan. Kita bayangkan Witan Sulaiman, kemudian juga Egi Maulana, Marcelino, semua adalah tipikal kreator dan kemudian tipikal pemain-pemain yang lebih pada menyerang dibandingkan dengan kemampuan bertahan mereka. Sekarang nampaknya dinilai wasit Alireza oleh Jai Zes terhadap Nguyen Huang Duch. Nguyen Huang Duch adalah pemain yang sangat-sangat berpengalaman. Ya, Nguyen Handuk adalah pemain yang kalau kita tahu bagaimana perjalanan dia bersama dengan timnas Vietnam. Banyak Indonesia terus masih mendapatkan tekanan yang agak gencar dari Vietnam. Masih agak sulit para pemain Indonesia untuk bisa menguasai bola dan mengembangkan permainan. Semoga saja Indonesia mampu bertahan dari tekanan-tekanan kuat dari para pemain Vietnam, Bung Maruf. Sebenarnya masih ada beberapa pemain yang bisa dijadikan opsi untuk lebih memperkuat pertahanan, seperti Rahmat Irianto. Mungkin bisa menjadi opsi untuk lebih memperkuat lini tengah dengan menempatkan dia sebagai gelandang bertahan, atau kemudian kembali ke belakang tapi menempatkan Hapner ke tengah seperti posisi yang pernah ditempati di awal-awal Hapner bersama dengan timnas Indonesia senior. Yakub Sayuri, masih Yakub kuasai bola. Yang kurang bagus, kembali gagal para pemain Indonesia. Do Hung Duch, sudah Do Hung Duch. Paling cepat kita lihat, kuasai kini oleh Marcelo Ferdinand. Yang terjadi apakah Witan Sulaiman? Serangan balik yang sangat cepat dari Vietnam. Terus dikurung Huang Duch. Masih Huang Duch. Di tengah kosong kita lihat. Umpan panjang di kotak penalti. Yakub Sayuri membuang bola. Do Hung Dung. Pham Tuan Tai. Coba direbut oleh Ragnar. Masih Ragnar. Nampaknya Ragnar pun agak sedikit keletihan, Bung Ma'ruf. Iya, karena dia memang bermain dengan sangat Spartan. Kemudian dia juga hanya memiliki waktu berapa hari untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sehingga belum sepenuhnya beradaptasi, ditambah lagi pasti kelembapan ya, cuaca pasti berpengaruh.
ketika bermain di Asia Tenggara. Para supporter Vietnam yang di awal-awal babak pertama agak sedikit mengosongkan stadion, seperti ingin menepati janji mereka untuk mengosongkan stadion, Bung Maru. Betul, tapi ternyata pelan-pelan kalau kita lihat memang penuh ya stadion. Betul, karena memang panitia juga sudah berusaha keras untuk bagaimana supaya penonton tetap hadir di stadion dengan harga yang mungkin dibuat sedikit miring untuk supaya stadion penuh oleh penonton. Ya, jika Indonesia mampu mengalahkan Vietnam, tentu saja Indonesia makin kokoh di peringkat kedua di bawah Irak yang kemungkinan besar mengalahkan Filipina. Betul, dan saya pikir memang ini menjadi kesempatan ya. Kalau kita bicara soal peluang klasemen, memang Irak dari awal mungkin dijagokan untuk mereka menjadi juara grup. Tapi perebutannya adalah bagaimana antara Indonesia dan Vietnam. Meskipun secara peringkat Filipina sebenarnya secara peringkat memang dikatakan cukup unik ya, tapi secara kualitas bahwa Indonesia dan Vietnam lebih bisa bersaing untuk menempati peringkat kedua. Yang agak menarik adalah catatan yang diraih oleh Indonesia, Bung Maruf. Betul. Satu-satunya tim dari level keempat di grup, tapi berhasil menempati peringkat kedua, Bung Maruf. Sangat luar biasa. Betul, dan kita juga memulai kampanye dengan cukup bagus ya ketika mengalahkan Brunei Darussalam dengan 12 gol dari 2 pertemuan atau 2 leg, 6-0 di pertemuan pertama dan kemudian 6-0 di pertemuan kedua. Dan kalau kita lihat dari sisi posisi klasemen, maka dibandingkan dengan tim Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, bisa dikatakan bahwa kita cukup kompetitif karena Malaysia peringkat 3, Thailand peringkat 2. Bui Tian Dung masih kuasai bola. Bui Tian Dung kosong, kita lihat tidak ada pemain Indonesia. Umpan panjang arahkan kepada Van. Oh, lolos, kita lihat. Harus hati-hati Indonesia. Masih Van Koan di kotak penalti dan berhasil diblok. Alhamdulillah. Ini Witan Sulaiman, Yakub Sayuri. Sudah kelutihan nampaknya Witan Sulaiman. Biarkan saja, kita lihat. Terus menggempur Vietnam. Bui Tian Dung langsung angkat di kotak penalti. Arahkan, ada Yakub Sayuri. Bombing Trong. Nampaknya Witan pun sudah agak kelelahan ya. Betul, karena memang Witan sebenarnya jarang bermain untuk sampai sejauh ini ya, dan memang dia juga menjadi pemain yang paling banyak, menjadi salah satu pemain yang paling banyak bergerak dengan posisi yang begitu cair. Dia sebenarnya posisi naturalnya adalah bermain lebih ke depan, tapi beberapa kali dia melakukan mengambil bola dari tengah, kemudian juga membackup untuk pertahanan di posisi fullback bersama dengan Nathan. Kita lihat bagaimana Nathan terjatuh dan Van Toan pun sudah berada di kotak penalti. Beruntung berhasil diblok oleh Rizky tadi, syuting dari Nguyen Din Bach. Agak beresiko gagal ya. Tadi Vietnam, Bung Maruf. Agak beresiko tadi bagaimana cara mengambil bola yang dilakukan oleh Nathan ya, sehingga sangat-sangat beresiko tadi. Harus ditanduk keluar lapangan. Kita lihat Witan Sulaiman adalah Van Toan yang mendapatkan kesempatan memberikan asis yang sangat baik kepada Din Bach. Beruntung Din Bach, syutingnya tadi berhasil diblok oleh Rizky Ridho, sehingga gagallah Vietnam untuk memperkecil kedudukan. Masih di 2-0 Indonesia unggul dan mengendalikan sangat jauh. Akhirnya Ragnar gagal kembali. Kita lihat peluang terbaik dari Vietnam. Hati-hati. Mungkin saja kita lihat peluang sangat terbuka dari Bui Tian Dung, Bung Ma'ruf. Iya, dan lagi-lagi yang Fontan yang berpengaruh besar ketika dia mengirimkan umpan tadi, tapi beruntung bola yang tidak bisa diambil oleh Van Nguyen Dun tadi. Tekanan demi tekanan ya. Baik dari Vietnam, Bung Ma'ruf. Betul, tekanan demi tekanan terus dilakukan oleh Vietnam, dan Indonesia belum menemukan cara untuk keluar dari tekanan. Pergantian pemain tadi dilakukan, Witan Sulaiman keluar dan masuk Ramadan Sananta. Oh, kembali Ragnar posisi sisi Kiri ya. Ramadan akan menjadi striker. Gagal tadi, umpan kepada Ragnar dipotong sehingga lempar ke dalam Indonesia. Nathan Noel Chuan tadi. Bach kiri pada Po Min Trong. Masih Po Min Trong. Umpan panjang hasil digagalkan oleh Nathan. Gagal Marcelino untuk mendapatkan bola. Kembali ke Van Toan. Masih Van Toan. Lepam Tan Long. Oh, sangat berbahaya kini Lepam Van Toan. Keluar lapangan pertandingan. Sangat leluasa para pemain Vietnam untuk melakukan
Peran 1-2 Bung Ma'ruf. Ya, dan bagaimana Van Tuan juga berperan dalam kombinasi itu. Kita saksikan bagaimana dia melakukan 1-2 sentuhan dan kemudian mencoba untuk mengirimkan umpan. Dan jauh keluar lapangan pertandingan tadi Van Tuan. Hapner seperti ini ya. Sudah Hapner tadi yang coba memblok dengan sangat tinggi terbang tadi Bung Ma'ruf. Tapi cukup menarik ya ketika Sintayong memutuskan justru untuk memasukkan Ramadan Sananta ketika Witan Sulaiman keluar. Bukan kemudian mengganti pemain dengan pemain tengah dengan karakter yang lebih bertahan, tapi tetap menempatkan seorang penyerang. Ya kalau agak bertahan tentu akan terus dikejar oleh Vietnam Bung Ma'ruf. Betul, tapi persoalannya adalah bagaimana kemudian lini tengah ya Bu yang sering bocor karena kita tidak punya pemain yang tipikal yang memang benar-benar sebagai gelandang bertahan murni atau gelandang yang bisa menjadi penyapu ranjau di tengah. Oh sangat baik kita lihat. Kini ada Ragnar, masih Ragnar. Oh Tuhan, nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan Ragnar. Tendangan kaki kirinya tadi kurang sempurna sehingga gagal peluang Indonesia Bung Ma'ruf. Ya agak sedikit terlambat Ragnar dalam melakukan keputusan melakukan tembak di luar, memang sudutnya sudah ditutup tadi, tapi ada Ramadan Sananta yang sudah siap untuk bisa menerima bola sebenarnya. Tidak terlalu tingkat akurat. kaki kiri Ragnar terlalu melambung, gagal Indonesia untuk menambah keunggulan. Serangan balik dari Vietnam sangat berbahaya. Coba dikejar. Oh sangat baik kita lihat Marcelo Ferdinand. Umpan di tengah. Ramadan Sananta pada Yakob. Masih Marcelo Ferdinand, gagal tadi. Harus hati-hati Indonesia. Terus ditekan oleh Vietnam. Bimbach. Yang sangat baik dari Rizky Ridho. Ya, Ramadan Sananta sejauh ini sudah 10 kali memperkuat timnas dengan raihan 4 gol dan 4-4-nya ke gawang Brunei Darussalam. Iya, dan itu menjadi salah satu penampilan terbaik Ramadan Sananta. Kalau kita bicara dari sisi gol yang diciptakan ya Bung ya. Sangat baik dibanding Rafael Strike 9 kali main tidak pernah mencetak gol. Walaupun dicetak ke gawang Brunei, tapi 4 gol itu cukup berharga Bung Ma'ruf. Iya, 4 gol dari 12 gol yang dilesakan oleh timnas Indonesia ketika 2 pertemuan menghadapi Brunei Darussalam. Hernando mendapatkan sedikit peringatan dari wasit sebenarnya. Komunikasi Ijes, Bang Jai sangat komunikatif pemain ini ya, karena sering berkomunikasi dan berdiskusi bahkan dengan pemain lainnya. Nampaknya sebagian penonton dari Vietnam pun sudah berangsur-angsur meninggalkan stadion. Nampaknya tidak ingin menjadi saksi atas kembali kalahnya mereka. Semoga saja tetap bertahan Bung Ma'ruf. Betul, karena 2-0 menjadi sangat penting ya. Dan Philip memang sempat mengatakan di Indonesia bahkan 80% pendukung dari Vietnam ingin dia keluar atau kemudian dipecat. Ya kalau Federasi Sepak Bola Vietnam berani menanggung kompensasi, tentu mereka akan memecatnya Bu Ma'ruf. Betul, tapi menurut saya kalau dengan situasi seperti ini akan tidak nyaman ya, karena event-event besar semuanya sudah selesai. Ketika targetnya adalah di Piala Asia dan kemudian di Piala Asia justru tersingkir di fase grup dan disingkirkan oleh Indonesia, saya pikir sudah menjadi salah satu nilai minus ya. Jika mampu membayar kompensasi Bung Ma'ruf $1 juta, lumayan juga. Lumayan, ya pilihannya adalah kompensasi atau terus mendapatkan kritik dan kemudian tidak mendapatkan kepercayaan dari pendukung timnas Vietnam. Balik lebar ke dalam Lepam Tan Long. Kuasai bola Lepam Tan Long dibayang tadi oleh Yakob. Angkat langsung di kotak penalti. Berbahaya. Sudut tadi Hontan Tai. Ahai. Gagal tadi sundulan Hontan Tai, hanya melambung di atas mistar gawang. Padahal ada Ramadan Sananta tadi sebenarnya berada di depan dari Hontan Tai, tapi ternyata Ramadan kalah untuk duel udara tadi. Nampaknya Hernando kakinya pun sudah terpincang-pincang, sudah agak sulit untuk melakukan tendangan gawang sehingga harus dibantu oleh Rizky Ridho. Teringat di 2024 saat itu juga seringkali kiper Hendro Kartiko harus dibantu oleh Firman Shah atau Maulelesi untuk melakukan tendangan gawang. Ramadan Sananta gagal tadi, kawal dengan ketat tadi oleh Nathan Noel Chuan tadi. Gerakan yang coba dilakukan oleh Van Tuan. Nathan gagal meraih Egy. Jai Ches, Do Hung Tung. Oh, luar biasa kita lihat, tapi Lepam Tan Long kuasai bola. Do Hung Tung, Yakub Sayuri langsung umpan ke depan, arahkan kepada Ramadan. Gagal Ramadan.
kembali tidak menguasai bola pemain Indonesia. Masna Ferdinand depan Tan Long. Do Hung Dung kapten kesebelasan, umpan panjang ke depan sangat berbahaya. Dan Justin Hubner shooting langsung dan oh Tuhan, alhamdulillah tendangan keras dari Hotantai hanya menyamping di sisi kiri penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Bumaru sangat leluasa Hotantai, punya peluang, punya kesempatan, tembakan yang sangat berbahaya, dan kita lihat agak sedikit terlambat tadi ya Hubner ya. Dia tidak menduga ada gangguan dari belakang sehingga bola justru lepas. Kita lihat di sini. Sebuah gangguan memang. Dibiarkan saja oleh wasit Alireza Fagani. Bahaya sekali tadi. Beruntung tembakannya memang tidak terlalu tepat. Nah, Hotantai, Tom Haye, dan Ramadan. Agar Ramadan kuasai bola. Pelanggaran kita lihat Yakob Sayuri terhadap Nguyen Din Bach. Wong Trong. Ambil bola kita pada Pan Kuan Tai, kapten sebelasan Do Hung Tung. Bui Huang Viet An bawa bola ke depan, arahkan langsung pada Bui Tian Dung di sisi kanan, umpan langsung ke depan di kotak penalti. Sangat berbahaya, kontrol yang sangat bagus kita lihat dengan sempurna penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi merebut bola dari serangan yang coba dilakukan oleh Van Toan tadi, Bung Ma'ruf. Iya, dan juga sangat cerdik bagaimana tadi Jai mencoba menutup atau kemudian cara dia menutup pergerakan yang dilakukan. Masuki menit ke 85, 5 menit lagi pertandingan 2-0 akan segera berakhir. Kini Nathan Noel Chuan gagal memberikan umpan kepada Ragnar tadi. Kini Hotantai, naik kaki Hotantai, lempar ke dalam Indonesia. Bola dari Tom Haye tadi. Nathan main berusia 22 tahun. Lempar langsung arahkan kepada Ramadan. Gagal Muhammad Ramadan Sananta tadi. Bagus sekali kita lihat para pemain Vietnam untuk menguasai bola. Kini ada Phu Min Trong. Gerak cepat di sisi kanan pertahanan Indonesia. Umpan panjang ke depan. Gagal tadi. Oh, sendirian kita lihat bebas. Ada kita lihat kini Hotantai berhadapan dengan Nathan, shooting langsung dan beruntung alhamdulillah tadi kita lihat ada Yakob Sayuri. Kembali Vietnam kuasai bola. Ada Bui Tian Dung. Pelanggaran coba atau telah dilakukan tadi terhadap Hotantai oleh Nathan Noel Chuan tadi. Ya, sebuah pelanggaran yang membuat Nathan juga merasa agak aneh kenapa dia kemudian dianggap melakukan sebuah pelanggaran tadi oleh wasit. Ada ekspresi kekecewaan yang diperlihatkan oleh Nathan. Harus hati-hati dalam situasi bola mati seperti ini karena ini adalah posisi yang cukup ideal untuk melakukan tembakan langsung ke gawang, apalagi tadi sebuah ancaman kalau kita ingat di babak pertama. Wei Huang Viet An, ini tenang bebas. Wong Min Trong di kotak penalti sangat berbahaya. Nampaknya mengenai kepala pemain Indonesia sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Bola yang mengarah ke Bui Huang Viet An. Terus mendapatkan kawalan ketat Bui Huang Viet An dari para pemain Indonesia, khususnya Jay Jess. Rizky Do, kapten kesebelasan, tendangan bebas, tendangan penjuru, Phu Min Trong, tinggi datanya, berbahaya, ditinju saja oleh Hernando, coba dikejar oleh Egy, masih Egy, sangat baik Egy. Oh, kembali lepam Tan Long, dikuasai para pemain Vietnam kembali, nampaknya terus menggempur, bagaikan diserang 7 hari 7 malam para pemain Indonesia. Ada Hubner, datang Egy lagi, tidak ada pemain Indonesia, dipotong saja dengan sangat baik oleh Ragnar. Keluar lapangan pertandingan tadi bola yang dibawa oleh Ragnar Orat Mangun. Ya, tekanan demi tekanan memang masih terus terjadi ke pertahanan Indonesia. Dan Indonesia masih sulit untuk keluar dari tekanan yang dilakukan Vietnam sejauh ini. Praktis belum ada ancaman yang diberikan kepada penjaga gawang Nguyen Philip. Beruntung hingga menit ke-88 pertahanan Indonesia masih kokoh. Semoga saja terus bisa bertahan Indonesia. Justin Hubner
terus mampu menampilkan permainan yang kokoh di lini belakang. Ho Tan Tai, Do Hung Dung, Huang Duch pada Ho Tan Tai kembali. Digagakan oleh pada Huang Duch, masih Huang Duch. Kini dikuasai kita lihat oleh Ragnar, masih Ragnar. Ramadan Sananta terlalu lemah. Oh, ada Egy, umpan cepat pada Yaakob Sayuri. Berhadapan dengan Tan Tuan Tai, masih Yaakob di kotak penalti. Ada kita Egy, masih Egy. Oh, wasit. Kenapa wasit? Ya, terlalu dekat dengan posisi permainan sehingga justru dia mengganggu permainan dan drop ball, tapi itu sudah menghilangkan momentum untuk Indonesia. Bola drop ball untuk Indonesia. Jai Chess, Justin Hapner ke tengah. Gagal kembali. Kini kembali para pemain Vietnam kuasai bola untuk melakukan tekanan. Din Bach, serangan cepat. Beruntung kawalan dua pemain Jai dan juga Justin menyulitkan Van Toan tadi untuk merebut bola dan langsung dikuasai oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi, Bung Ma'ruf. Iya, Jai sepertinya memang sangat cerdik ketika dia menutup ruang dan pergerakan dari pemain-pemain Vietnam, dan kemudian bagaimana Hapner juga sangat luar biasa. Mobilitas, energi yang diperlihatkan sepanjang pertandingan, terus berlari dan terus berusaha menutup pergerakan dari lawan. Keluar tadi tendangan dari Hernando Ari Sutaryadi. Lempar ke dalam buat Vietnam. Oh, kita lihat Ramadan Sananta, masih Ramadan. Sedikit bingung kita lihat Ramadan, siapa yang diberikan Ramadan. Iya, tidak jelas maksud tambahan waktu sangat lama, Bung Ma'ruf. Dan memang ada beberapa momen yang terjadi ya sehingga pertandingan menjadi sedikit tertunda atau kemudian menjadi sedikit tambahan waktunya menjadi lebih panjang. 9 menit tentu sangat menegangkan. Tapi kita berharap bagaimana pertahanan Indonesia tetap solid, tetap kokoh. Umpan panjang langsung di kotak penalti. Sangat baik Rizky Ridho untuk menilai tadi atau mengcover pertahanan Indonesia. Bola diarahkan kepada Huang Duch yang lebih berposisi sebagai striker, Bung Ma'ruf. Iya, lebih bergerak ke depan ya kalau kita lihat bagaimana posisi dari Huang Duch sekarang ini. Yang diapit oleh Van Toan dan juga Din Bach. Nando Ari cepat langsung. Ramadan Sananta pada Egy, kini pada Nguyen Philip. Lalu mudah para pemain Vietnam kuasai bola. Kini Bui Tien Dung. Ho Tan Tai. Harus sabar pemain Indonesia dalam bertahan. Tidak boleh ceroboh dan harus disiplin. Le Pam Tan Long. Kanan ada Ho Tan Tai, masih Ho Tan Tai. Siapa yang diberikan oleh Ho Tan Tai? Van Toan. Kembali ke belakang Bui Tien Dung. Melewati Marcelino Ferdinand. Masih Bui Tien Dung. Ke tengah ada Le Pam Tan Long. Umpan cepat. Nai Dong Hudu. Oh, Huang Duch yang turun agak ke bawah. Masih Huang Duch ke kiri kepada Le Pam Tuan Tai. Coba dikejar oleh Egy. Angkat langsung di kotak penalti. Berbahaya. Ada Justin. Sangat baik kita lihat. Ragnar. Ada Marcelino Ferdinand. Kembali Ragnar. Masih Ragnar. Kita lihat Ragnar Orat Mangun membawa bola ke sisi kanan pertahanan dari Vietnam. Masih Ragnar. Ada kita lihat lagi Marcelino Ferdinand ke belakang. Tempati kita oleh Nathan Noel Chuan. Kembali ke belakang kita lihat lagi ada Jai Iches, Justin Hapner. Hernando Ari sapu bola ke depan. Masuknya kepada Egy. Yaakob Sayuri coba meraih bola. Ada Rizky Ridho, Yaakob Sayuri. Oh, dicuri tadi bola dari Ragnar. Ada Le Pam Tan Long. Bola kini berada di kaki dari Ho Tan Tai. Direbut oleh Ragnar. Masih Ragnar. Sangat sabar kita lihat Ragnar. Umpan terobosan sangat baik. Egy Maulana Fikri. Tuhan. Kurang cepat Egy, Bung Ma'ruf. Iya, padahal sebuah umpan terobosan yang sangat baik sekali tadi yang diberikan oleh Marcelino ketika berhasil melewati pemain lawan dan kemudian memberikan umpan terobosan kepada Egy. Tapi sayang memang sprint Egy tidak cukup untuk bisa menjangkau bola. Oh, nampaknya Nathan akan digantikan oleh Edo, pemain asal Persib Bandung, Bung Ma'ruf. Iya, sebuah pergantian yang memang dibutuhkan ya. Edo ini adalah pemain yang diharapkan lebih bisa memperkuat di posisi fullback kiri. Cukup waktunya untuk Nathan, penampilan yang luar biasa. Sangat baik sekali iya. untuk menjaga sisi
kiri pertahanan Indonesia. Karena hampir dia bekerja sendirian ya sepanjang pertandingan, karena kemudian posisinya partnernya memang lebih banyak untuk menyerang. Oh, sangat bebas tadi kita lihat pemain Vietnam. Huang Viet An yang maju sangat jauh ke depan Bung Maruf. Terutama untuk situasi bola-bola mati dengan postur yang dimiliki, dengan tinggi yang dipunyai, maka diharapkan memiliki keuntungan untuk duel bola-bola atas. Ya Bui Huang Viet An memiliki postur sangat bagus, yaitu 186 cm. Sangat ideal untuk menyambut bola-bola atas. Arah kepada Ramadan gagal, kini Tom Haye. Masih Tom Haye, kuasai bola Tom Haye. Umpan cepat, arahkan. Oh, sangat baik di kotak penalti. Gagal. Oh. Dalam keluar lapangan pertandingan. Ya, cukup cepat ya, Edo langsung mendapatkan kesempatan tadi, sehingga belum sempat untuk berkenalan dengan bola, tapi dia sudah mendapatkan beradu sprint tadi. Ricky Kambuaya nampaknya masuk menggantikan Ragnar yang sudah cukup keletihan juga Bung Ma'ruf. Iya. Tapi penampilannya sangat baik untuk debutnya di Tim Nasional Indonesia. Kita harus memberikan apresiasi kepada Ragnar dengan penampilan yang luar Dan biasa golnya, ya. sepanjang 94 menit. Kemudian bagaimana permainan dia, kontribusi dia, ditambah lagi gol indah yang diciptakan tadi di babak pertama. Main-main di tengah, kita lihat Pham Tuan Thai Vietnam. Bua Min Trong berhadapan dengan Egy Maulana Fikri ke belakang, kembali pada Pham Tuan Thai. Di tengah ada Do Hung Tung, kembali kepada Pham Tuan Thai. Le Pham Tan Long, Do Hung Tung, Le Pham Tan Long. Langsung ke depan, ada ke Din Bach, masih Din Bach. Hot Tan Thai, direbut kita lihat sangat baik oleh Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino Ferdinand, masih Marcelino, umpan ke depan. Sangat bebas kita lihat berhadapan dengan pemain. Oh, umpan terobosan cepat tadi. Maksudnya Ramadan Sananta nampaknya berhenti tadi untuk mengejar bola. Dikejar kita lihat oleh Marcelino Ferdinand. Pelanggaran dilakukan oleh Ricky Kambuaya dan langsung mendapatkan kartu kuning. Sebuah kerugian sebenarnya Ricky Kambuaya ya, baru belum lama menyentuh bola tapi sudah langsung melakukan sebuah pelanggaran. Seperti saat di leg pertama juga melakukan pelanggaran. Betul. Kartu kuning langsung Ricky Kambuaya, harus hati-hati Indonesia. Masukin menit ke 96 dari 9 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Umpan panjang Le Pham Tan Long di kotak penalti. Hati-hati Indonesia, dan mengarah langsung ke gawang. Ada Edo untuk menghalau bola tapi menghasilkan tendangan penjuru Bung Ma'ruf. Iya, Edo tadi tidak berkomunikasi ya, sehingga ada kesalahan tadi. Harus tahan Indonesia, harus tahan. Terus menggempur pertahanan Indonesia. Tom Haye, Justin, Wawin Trong melakukan tendangan penjuru. Lakukan sudah berbahaya, ditinju saja oleh Hernando. Marcelino Ferdinand, masih Marcelino, Marcelino Ferdinand, ke kanan pada Egy Maulana Fikri. Telat, langsung umpan ke kanan, tempatnya oleh Ricky Kambuaya. Sangat bebas Ricky Kambuaya sendirian, berhadapan dengan kapten, masih Ricky Kambuaya di kotak penalti. Ricky, apa yang hendak dilakukan oleh Ricky, Bang Ma'ruf? Ya, sebuah keputusan yang memang agak aneh ketika Ricky mencoba untuk memberikan bola tarik tadi, tapi ternyata justru berhasil diblok oleh pemain belakang. Sangat baik, Bung Ma'ruf. Sangat terbuka sebenarnya situasinya, Bung. Tendangan penjuru Indonesia. Jika Indonesia mampu mengalahkan Vietnam, tentu saja inilah kekalahan pertama Vietnam saat dipimpin oleh wasit Alireza Vagani, karena 2 kali dipimpin oleh wasit ini Vietnam menang, yaitu saat melawan Malaysia di tahun 2018 di AFF dan juga saat di Piala Asia 2019 melawan Roy Daniel. Langsung tendangan penjuru, gagal tadi. Syuting langsung dan Edo, apa yang terjadi, dan dan gol! Ramadan Sananta, alhamdulillah, 3-0 Indonesia unggul seperti yang terjadi di tahun 2004 saat di Piala Tiger di bawah asuhan Peter Wick. Saat itu gol Indonesia ditahan oleh Maulid Lesi, Boas Salosa dan juga Ilham Jaya Kusuma. Kini 3 gol diresahkan oleh Ragnar, oleh Jai dan juga Ramadan Sananta. Namanya Ramadan Sananta benar-benar menjadi kartu as untuk pertandingan yang sangat menentukan, Bung Ma'ruf. Iya, sebuah aksi yang sangat baik yang diperlihatkan oleh pemain Indonesia. Penampilan yang sangat gemilang, refleks yang bagus. Ramadan Sananta menebus kegagalan
situasi bola scrimmage, tembakan Edo membentur Ramadan Sananta, sundulan, dan kemudian disinilah Ramadan Sananta menyelesaikan peluangnya, menyempurnakan kesempatannya, dan kemudian menyempurnakan kemenangan Indonesia. Vietnam, kita harus mengucapkan siap-siap untuk selamat tinggal, dan Indonesia kembali mengubur mimpi Vietnam. Dan Vietnam sekarang berada pada level, bukan lagi berada di level untuk timnas Indonesia. Ya, sudah selesai nampaknya pertandingan dimenangkan oleh Indonesia. Indonesia tinggal menghitung melawan Irak dan juga Filipina, Bung Ma'ruf, untuk bisa menemani Irak untuk lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia ini, Bung Ma'ruf. Betul, secara teori kita harus mengatakan bahwa peluang Indonesia menjadi sangat terbuka. Filipina kita akan bermain di kandang, dan Irak kita juga akan punya berhitung kalkulasi dengan sekuat, dengan materi yang dimiliki, dengan konfidensi yang sudah dibangun. Tendangan gawang Rizky Ridho. Lama-lama untuk ajojing dulu Rizky Ridho untuk berjogging ria, untuk bisa menahan Filipina, maksudnya Vietnam. Serangan balik cepat, pantauan, masih pantauan sendirian berhadapan 4 pemain Indonesia. Gagal kita lihat kini. Rizky Ridho sangat sibuk untuk berdiskusi nampaknya, sehingga bingung untuk bisa menentukan siapa yang harus mengambil bola. Akhirnya dibuang oleh kapten ke-11 Rizky Ridho untuk bisa menggagalkan serangan dari Vietnam. Kembali Vietnam melakukan tekanan, ada Lepam Tan Long, umpan di kotak penalti. Kita lihat ada Ho Tan Tai, ada Yakub Sayuri. Kembali serangan dari Pham Tuan Tai, coba untuk bisa menjebol gawang Indonesia di menit terakhir. Ada Huang Duch, masih Huang Duch, bukan sebuah pelanggaran kah? Oh, nampaknya pelanggaran wasit. Alireza Faghani dari Iran telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam di Stadion Midin pada leg kedua. Setelah di pertemuan pertama Indonesia menang 1-0, dan kini Indonesia menang dengan 3-0 dengan skor yang sangat mencolok seperti di tahun 2004, Bung Ma'ruf. Iya, sebuah penampilan yang sangat baik yang diperlihatkan oleh timnas Indonesia, sebuah kombinasi, sebuah strategi, kemudian bagaimana kepercayaan diri yang diperlihatkan, mendapat gempuran 7 hari 7 malam, mendapatkan tekanan seperti air bah, tapi Indonesia tetap bertahan dan mencatatkan clean sheet. 2 kali pertemuan tidak kebobolan, dan 2 kali pertemuan Indonesia berhasil melesakkan 4 gol ke gawang Vietnam, sesuatu yang mungkin tidak bisa kita bayangkan dalam beberapa tahun sebelumnya. Ya, tentu saja kemenangan terakhir Indonesia selama 20 tahun, sangat lama, Bung Ma'ruf. Betul. Di Stadion Midin, di mana Indonesia di penyisihan grup Piala Tiger mampu menaklukkan Vietnam dengan skor 3-0, dan di pertemuan terakhir saat Piala AFF di semifinal, Indonesia mampu menahan imbang 2-2 dengan permainan yang sangat-sangat luar biasa saat itu. Dan kembali saat ini Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong mampu menaklukkan Vietnam dengan skor yang cukup telak. Tentu saja jika Indonesia terus bisa melaju, itu akan mengingatkan kita pada tahun 85, di mana Indonesia mampu menjadi juara grup B melewati Thailand, Bangladesh, dan India untuk menghadapi Korea Selatan. Meskipun saat itu Indonesia harus gagal di tangan Korea Selatan, tapi ini hasil yang sangat baik untuk bisa melawan Irak dan juga Filipina di Jakarta nanti, Bung Ma'ruf. Iya, dan ini menjadi sebuah modal yang sangat penting. Tentu saja bagaimana permainan Indonesia jauh lebih bagus kalau di 2 pertemuan sebelumnya di Piala Asia, di pertemuan di Gelora Bung Karno, banyak yang meragukan, banyak yang mengatakan gol Indonesia adalah gol keberuntungan, gol penalti, gol bola rebound. Tapi sekarang dengan 3 gol tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa Indonesia menang beruntung. Indonesia layak menang, Indonesia pantas menang, Indonesia pantas untuk mendapatkan 3 poin di laga malam hari ini. Ya, baik pemirsa, dengan kemenangan 3-0 ini, saya Hani Gunawan Bung Wahai, Ma'ruf Erumi, Bidan Fitra Sakti mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Salam olahraga.